Adrian Pratama pulang lebih awal dan hatinya seperti jatuh ketika melihat apa yang dilakukan pengasuh itu kepada bayinya. Gerbang otomatis tertutup di belakang mobil hitamnya. Sebuah Toyota Camry yang meluncur pelan di halaman rumah besar keluarga Pratama. Adrian Pratama mematikan mesin lalu terpaku menatap jam di dashboard, pukul 3 sore, 6 jam lebih cepat dari rencana karena rapat di Jakarta dibatalkan. Sebuah tanda takdir, pikirnya pahit, atau mungkin hanya bukti lain bahwa semesta sedang mengejeknya. Ia mengambil tas kerjanya dari kursi belakang dan berjalan menuju pintu utama. Kesunyian rumah menyambutnya seperti biasa, dingin, kosong, sempurna. Ia menyukainya begitu, tanpa tangisan, tanpa tuntutan, tanpa rasa bersalah. Ia meletakkan kunci di meja marmer dan melonggarkan dasinya. Ia butuh minuman hangat, ia butuh melupakan bahwa hari ini genap 1 tahun sejak kematian Laras Widya Pratama. Setahun sejak istrinya meninggal di ruang bersalin, meninggalkannya sendirian dengan bayi yang tidak pernah ia minta. Ia berjalan ke ruang kerjanya ketika mendengar sesuatu yang aneh. Suara perempuan lembut berkata, "1 langkah lagi, jagoan, kamu bisa, hanya 1 langkah kecil lagi." Adrian Pratama mengerutkan kening. Jagoan? Pengasuh itu dilarang memakai sebutan konyol seperti itu untuk Arka Pratama. Anak itu bukan jagoan, ia adalah anak dengan gangguan, begitu kata dokter. Kelumpuhan sebagian, kerusakan saraf, ia tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah normal. Ia mendekati jendela yang menghadap taman dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya kaku. Putranya berdiri, benar-benar berdiri, kaki kecilnya gemetar, tangan terentang mencari keseimbangan, tetapi tetap berdiri. Dan di sampingnya, berlutut di rumput, ada Nadia Putri Santoso, pengasuh pendiam yang jarang bicara padanya setiap pagi. "Ayo, Arka Pratama, lihat ke Cami, berjalan ke arahku, sayang." Anak itu mengambil 1 langkah ragu, goyah, tetapi langkah itu nyata. Adrian Pratama merasa lantai seolah bergoyang. "Mustahil," dokter sudah jelas mengatakan. Dr. Budi Santoso, ahli saraf anak terbaik di negeri ini, berkata tegas bahwa putranya tidak punya kekuatan di kakinya dan akan membutuhkan kursi roda sampai operasi eksperimental bisa dipertimbangkan. Jangan berharap terlalu tinggi. Namun di sana Arka Pratama sedang berjalan. Tas kerjanya terjatuh dari tangan dan menghantam lantai marmer dengan suara keras. Nadia Putri Santoso segera menoleh. Mata mereka bertemu melalui kaca jendela. Ia tidak tersenyum, tidak takut, hanya menatapnya dengan sesuatu yang tak bisa Adrian Pratama pahami, kebanggaan dan tantangan. Adrian Pratama keluar ke taman seperti banteng terluka. Sepatu mahalnya tenggelam di rumput basah tetapi ia tak peduli. Setiap langkah dipenuhi amarah yang bahkan tak ia mengerti. Apa yang terjadi di sini? Nadia Putri Santoso berdiri perlahan, memposisikan diri di antara Adrian Pratama dan anak itu. Arka Pratama terhuyung lalu jatuh duduk di rumput, menatap ayahnya dengan mata besar dan ketakutan. "Tuan Adrian Pratama, saya bisa menjelaskan." "Menjelaskan apa?" Suara Adrian Pratama terdengar lebih keras dari yang ia niatkan. "Apa yang kamu lakukan pada anak saya?" "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya, para dokter bilang dia tidak akan pernah berjalan. Itu mustahil." Nadia Putri Santoso mengepalkan tangan. Adrian Pratama memperhatikan sarung tangan kuning pembersih yang ia kenakan. Seolah ia hanya pembantu rumah tangga, bukan seseorang yang tampak bermain menjadi dokter bagi anaknya. Para dokter itu salah. Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Adrian Pratama melangkah maju, Nadia Putri Santoso tidak mundur. "Kamu pikir kamu siapa? Seorang spesialis? Seorang pembuat keajaiban?" "Saya seseorang yang benar-benar menghabiskan waktu bersamanya," jawab Nadia Putri Santoso dengan api di suaranya. Seseorang yang tidak melihatnya sebagai kesalahan. Keheningan setelahnya terasa memekakan telinga. Arka Pratama mulai menangis pelan. Suara yang selama berbulan-bulan bisa diabaikan Adrian Pratama. Tetapi kini tangisan itu menusuk dadanya seperti pisau berkarat. "Ayah," kata itu keluar lirih dan patah. Arka Pratama mengulurkan kedua tangannya ke arahnya dari tanah. Adrian Pratama menatap tangan kecil itu dan merasa mual. Bukan karena kasih sayang, melainkan karena takut, karena sesuatu yang lebih gelap yang tak ingin ia akui. Ia berbalik. "Kamu dipecat." "Apa?" "Kamu dengar. Kemasi barangmu dan keluar dari rumah saya sebelum pukul 6. Nadia Putri Santoso melangkah maju, meninggalkan Arka Pratama di rumput. "Anda tidak bisa memecat saya karena membantu anak Anda." "Saya bisa memecatmu karena apa saja," jawab Adrian Pratama tajam. "Ini rumah saya, itu anak saya,
Dan kamu tidak punya hak bermain menjadi Tuhan atas kesehatannya. Saya tidak bermain apapun. Saya bekerja setiap hari sementara Anda bersembunyi di ruang kerja berpura-pura bahwa Arka Pratama tidak pernah ada. Amarah Adrian Pratama meledak. Ia menutup jarak di antara mereka dengan 2 langkah besar. Nadia Putri Santoso mengangkat dagunya dengan sikap menantang. Adrian Pratama bisa melihat denyut nadi yang cepat di lehernya, tetapi matanya tidak berkedip sedikit pun. Kamu tidak tahu apa-apa tentang saya. Kamu tidak tahu apapun tentang apa yang telah saya kehilangan. Saya tahu istri Anda meninggal, kata Nadia Putri Santoso tanpa menurunkan suara. Tetapi putra Anda masih hidup dan dia pantas memiliki seorang ayah. Adrian Pratama mengangkat tangannya, bukan untuk memukul, hanya untuk menunjuk ke arah pintu. Tetapi isyarat itu sudah cukup. Nadia Putri Santoso mundur selangkah dan untuk pertama kalinya Adrian Pratama melihat ketakutan di matanya. Ia menurunkan tangannya. Pukul 6 sore, jika kamu masih di sini, saya akan memanggil keamanan. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, mengabaikan tangisan Arka Pratama, mengabaikan simpul di tenggorokannya, mengabaikan suara di kepalanya yang berkata bahwa ia baru saja membuat kesalahan terburuk dalam hidupnya. Di belakangnya, di taman, Nadia Putri Santoso mengangkat Arka Pratama ke dalam pelukannya. Anak itu terisak di bahunya, mengulang satu kata di antara tangis, Cami, Cami, Cami. Ia mengayunnya perlahan sambil menatap rumah yang kosong. 2 kursi roda masih berada di atas rumput, saksi bisu dari 6 bulan kerja keras, malam-malam tanpa tidur, dan janji-janji yang dibisikkan kepada seorang anak yang telah ditinggalkan dunia. Sudah, sayang, semuanya baik-baik saja, bisiknya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar selesai. Semuanya baru saja dimulai. Rasa terhina memenuhi udara. Adrian Pratama menutup pintu ruang kerjanya dengan keras. Tangannya gemetar ketika menuangkan minuman hangat ke dalam gelas kaca. Cairan berwarna keemasan berkilau di bawah cahaya sore, tetapi tidak menenangkannya. Tidak ada yang bisa menenangkannya akhir-akhir ini. Ia menjatuhkan diri ke kursi kulitnya dan memejamkan mata, namun yang ia lihat hanya bayangan Arka Pratama melangkah, langkah-langkah mustahil itu. Ketukan di pintu membuyarkan pikirannya. Adrian Pratama, buka pintu ini sekarang juga. Itu Ibu Sari Wulandari, ibunya. Tentu saja ia sudah tahu, para pegawai di rumah ini lebih cepat menyebarkan kabar daripada media gosip. Ini bukan waktu yang tepat, Ibu. Buka atau aku dobrak. Adrian Pratama berdiri dan membuka pintu. Ibu Sari Wulandari masuk seperti badai, mengenakan gaun warna mutiara dan perhiasan sederhana, tetapi kemarahan di matanya sama sekali tidak sederhana. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku memecat pengasuh itu. Itu keputusanku. Anakmu tadi berjalan, Adrian Pratama. Para dokter bilang itu mustahil. Ibu Sari Wulandari menamparnya. Tamparan itu keras dan tepat. Adrian Pratama terpaku, satu tangan menyentuh pipinya yang panas. Mungkin para dokter salah. Kamu pernah memikirkan itu? Atau kamu terlalu sibuk meratapi Laras Widya Pratama sampai tidak bisa melihat bahwa kamu masih punya anak yang hidup? Jangan bawa Laras Widya Pratama ke dalam ini. Kenapa tidak? Ibu Sari Wulandari mendekatinya tanpa ampun. Dia sudah meninggal, Adrian Pratama. Meninggal setahun lalu, tapi Arka Pratama masih hidup. Dan perempuan itu, Nadia Putri Santoso yang baru saja kamu pecat, adalah satu-satunya alasan putramu tidak membusuk di kursi roda sementara kamu mabuk di ruang kerjamu. Adrian Pratama menggenggam gelas begitu kuat hingga hampir pecah. Kamu tidak tahu apa-apa. Oh ya? Kalau begitu jawab aku, berapa kali kamu menggendong Arka Pratama dalam sebulan terakhir? Berapa kali kamu menyuapinya makan? Berapa kali kamu masuk ke kamarnya tanpa aku paksa? Sunyi. Itu yang kupikirkan. Ibu Sari Wulandari menggeleng jijik. Kamu sama persis seperti ayahmu, pengecut yang tidak mampu mencintai apa yang membuatnya takut. Ayahku tidak ada hubungannya dengan ini. Ayahmu juga lari ketika keadaan sulit. Dia meninggalkanmu dan sekarang kamu meninggalkan Arka Pratama. Polanya sama, Adrian Pratama, kutukan yang sama. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan tadi. Adrian Pratama menuangkan minuman lagi. Ia membutuhkannya. Perempuan itu tidak punya hak, tidak punya izin medis. Bagaimana kalau dia melukai Arka Pratama, memaksanya melewati batasnya? Lucu mendengar kamu bicara soal batas, kata Ibu Sari Wulandari sambil menuang minuman untuk dirinya sendiri.
Pria yang mempekerjakan 5 pengasuh dalam 6 bulan karena tidak ada yang memenuhi standarmu. Kebenarannya, kamu memecat mereka karena mereka menyayangi Arka Pratama, karena mereka mengingatkanmu bahwa kamu punya seorang anak. Itu tidak benar. Tidak. Lalu jawab, kenapa Nadia Putri Santoso bertahan paling lama? 6 bulan, rekor absolut. Adrian Pratama tidak menjawab karena ia tahu jawabannya. Nadia Putri Santoso bertahan lama karena ia pendiam, karena ia tidak menghakiminya, karena ia melakukan pekerjaannya tanpa meminta apapun sebagai balasan, tanpa menuntutnya menjadi seorang ayah, tanpa memintanya untuk mencintai. Ketukan tergesa-gesa di pintu memotong pikirannya. Itu Rini Lestari, juru masak. Matanya merah. Tuan Adrian Pratama, maaf mengganggu. Ada apa? Arka Pratama, dia tidak berhenti menangis, dia terus memanggil Nadia Putri Santoso. Dia tidak mau makan, tidak mau disentuh siapapun, hanya berteriak menyebut namanya. Adrian Pratama merasakan sesuatu terpuntir di perutnya. Biarkan dia tenang. Kami sudah mencoba semuanya, Tuan. Sudah 2 jam. Anak itu putus asa. Ibu Sari Wulandari menatap putranya dengan mata dingin. Pergilah, kamu ayahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau begitu, belajar. Ibu Sari Wulandari meletakkan gelasnya dengan keras. Atau terima bahwa kamu persis seperti yang dikatakan gadis itu. Seorang pria yang bersembunyi di ruang kerjanya berpura-pura bahwa putranya tidak ada. Adrian Pratama ingin berteriak dan mengusir mereka semua dari ruang kerjanya. Tetapi sebaliknya ia menaiki tangga. Kamar Arka Pratama berada di ujung lorong. Sebuah kamar yang selalu ia hindari seolah berbahaya. Ketika sampai di pintu, ia mendengar isak tangis yang memilukan dan putus asa. Ia membuka pintu. Arka Pratama berdiri di dalam ranjang bayinya sambil berpegangan pada pagar, air mata mengalir di pipinya yang merah. Ketika melihat Adrian Pratama, tangisannya semakin keras. Cami, mau Cami. Adrian Pratama mendekat perlahan, mengulurkan tangan ke arah putranya. Arka Pratama mundur menolaknya. Tidak, kamu jahat. Kamu marahi Cami. Kata-kata itu keluar terbata-bata di antara isak tangis, tetapi jelas, terlalu jelas. Sesuatu seolah retak di dada Adrian Pratama. Arka Pratama, aku ayahmu. Tidak, ayah tidak teriak, ayah tidak buat orang menangis. Kapan putranya belajar berbicara seperti itu? Kapan ia mulai menyusun kalimat lengkap? Mengapa ia tidak tahu? Karena kamu tidak pernah ada di sini. Bisik suara di kepalanya, suara yang terdengar berbahaya seperti Laras Widya Pratama. Dengarkan aku, nak. Tidak mau, mau Cami. Cami sayang aku. Cami ajari aku jalan. Anak itu menjatuhkan diri duduk di ranjang sambil menangis dengan kesedihan yang terlalu besar untuk tubuh sekecil itu. Adrian Pratama kembali mengulurkan tangan, tetapi Arka Pratama menolaknya. Pergi, kamu jahat. Adrian Pratama keluar dari kamar dengan kaki gemetar. Di lorong, Rini Lestari menunggunya dengan wajah penuh iba. Ini pertama kalinya anak itu mengucapkan begitu banyak kata sekaligus, Tuan. Nadia Putri Santoso juga melatih bicaranya. Juga? Ya, Tuan. Terapi fisik, latihan bicara, permainan stimulasi. Gadis itu tidak pernah berhenti. Kadang saya menemukannya masih terjaga pukul 3 pagi membaca buku medis di dapur. Adrian Pratama bersandar pada dinding. Lorong terasa berputar. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Rini Lestari menunduk. Anda tidak pernah bertanya, Tuan. Kebenaran itu lebih menyakitkan daripada tamparan apapun. Ia menuruni tangga seperti robot. Ibu Sari Wulandari berada di ruang tamu sedang menelepon. Ketika melihatnya, ia menutup telepon. Aku baru bicara dengan Dr. Budi Santoso. Aku ceritakan apa yang terjadi dan dia ingin melihat Arka Pratama besok. Katanya jika anak itu benar-benar berjalan, dia perlu memeriksa apa yang berubah dan ingin berbicara dengan Nadia Putri Santoso. Dia ingin tahu persis apa yang dia lakukan pada putramu. Tenggorokan Adrian Pratama terasa tercekat. Dia sudah tidak bekerja di sini. Kalau begitu lebih baik kamu menemukannya sebelum dia naik bus dan menghilang selamanya. Ibu Sari Wulandari mengambil tasnya. Karena jika kamu kehilangan satu-satunya orang yang menyelamatkan putramu, Adrian Pratama, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan percayalah, Arka Pratama juga tidak.
Ia keluar dari rumah meninggalkan keheningan berat. Adrian Pratama melihat jam. Pukul 5:15. Nadia Putri Santoso punya waktu sampai pukul 6 untuk pergi. Dalam pikirannya ia melihat wanita itu mengemasi koper usangnya, berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, menghilang dari hidup mereka selamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, Adrian Pratama merasa takut, takut yang nyata, bukan takut untuk mencintai, bukan takut untuk gagal, melainkan takut kehilangan satu-satunya hal baik yang pernah terjadi pada putranya. Ia berlari ke kamar staf, mengetuk pintu, tidak ada jawaban, lalu membukanya. Kamar itu kosong, tempat tidur sudah dirapikan, koper tidak ada. Nadia Putri Santoso sudah pergi dan yang tersisa hanyalah gema kebodohan Adrian Pratama sendiri yang memantul di dinding rumah yang terlalu besar, terlalu dingin, terlalu sepi. Adrian Pratama menjatuhkan diri ke lantai dengan punggung bersandar pada dinding dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman Laras Widya Pratama ia menangis, bukan dengan elegan, bukan dengan kendali, tetapi menangis seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya sekali lagi. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di lantai kamar kosong itu. Matahari mulai terbenam ketika ia mendengar langkah kaki di lorong. "Tuan," suara Rini Lestari terdengar lagi. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah buku catatan lama berkulit keras dengan sudut terlipat. "Saya menemukan ini di bawah tempat tidur, sepertinya milik Nadia Putri Santoso, dia lupa membawanya." Adrian Pratama mengambil buku itu tanpa mengerti mengapa tangannya gemetar. Ia membukanya. Halaman pertama bertanggal 6 bulan lalu, hari pertama Nadia Putri Santoso mulai bekerja di rumah itu. Hari pertama dengan Arka Pratama, usia 13 bulan. Belum bisa menahan kepala lebih dari 30 detik. Kaki tidak merespons rangsangan. Ayahnya tidak datang menemuiku. Neneknya yang memberi instruksi. Anak ini sering menangis. Dia takut. Semua orang takut, kecuali aku. Aku tahu kita bisa berhasil. Adrian Pratama membalik halaman demi halaman. Setiap catatan berisi detail yang teliti, jam terapi, latihan, kemajuan kecil yang hampir tak terlihat, kemunduran, malam-malam penuh tangis, kemenangan kecil. Hari ke-23, Arka Pratama menggenggam jariku kuat hari ini, tidak melepaskannya selama 5 menit. Aku menangis di kamar mandi agar dia tidak melihatku. Kurasa dia juga tahu bahwa kami berjuang bersama. Hari ke-45, percobaan merangkak. Gagal, tapi dia mencoba. Itu yang penting. Tuan Adrian Pratama lewat di taman hari ini, tidak menoleh ke arah kami. Arka Pratama bertanya, "Ayah?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hari ke-67, Arka Pratama mengatakan, "Cami," dengan jelas untuk pertama kalinya. Dia memelukku. Tidak ada yang memelukku seperti itu sejak adikku meninggal. Adrian Pratama berhenti pada kalimat itu. Adik perempuan. Nadia Putri Santoso tidak pernah menyebutkan punya adik. Ia terus membaca. Hari ke-89, aku membawa Arka Pratama ke taman secara diam-diam. Ibu Sari Wulandari memberiku izin ketika Tuan Adrian Pratama sedang di Surabaya. Anak-anak lain bermain dan berlari. Arka Pratama hanya menatap. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari dia juga akan berlari, suatu hari dia juga akan bebas. Halaman-halaman menjadi buram. Adrian Pratama menyadari bahwa ia menangis lagi. Hari ke-134, Arka Pratama berdiri dengan bantuan untuk pertama kalinya. 3 detik yang sepadan dengan 6 bulan kerja. Aku ingin menelepon seseorang, berbagi kebahagiaan ini. Tapi kepada siapa? Ayahnya tidak berbicara denganku. Neneknya sedang bepergian. Para pegawai menganggapku gila. Jadi aku hanya memeluk Arka Pratama dan berkata, "Kamu berhasil, jagoan. Kamu berhasil." Adrian Pratama menutup buku itu, tidak sanggup membaca lebih jauh. Setiap kata terasa seperti pisau. Ia bangkit dari lantai dan menuruni tangga. Rumah itu temaram, semua pegawai sudah kembali ke kamar masing-masing. Hanya kesunyian yang tersisa, kesunyian yang sama yang menemaninya selama setahun. Ia masuk ke ruang tamu dan menuangkan minuman hangat lagi. Buku catatan itu tergeletak di meja tengah seperti tuduhan diam. Pandangannya beralih ke dinding, di sana tergantung foto pernikahan. Ia dan Laras Widya Pratama tersenyum di bawah lengkungan bunga putih. Laras Widya Pratama dengan gaun rendah yang bercahaya, Adrian Pratama dengan jas formal yang penuh percaya diri,
Dua orang bodoh yang jatuh cinta dan mengira tidak ada hal buruk yang bisa terjadi pada mereka. Kamu salah, bisik Adrian Pratama pada foto itu. Kamu bilang aku akan jadi ayah yang baik. Kamu membuatku berjanji akan mencintainya apapun yang terjadi. Lihat aku sekarang. Foto itu tidak menjawab. Laraswidya Pratama tetap tersenyum, membeku di momen sempurna sebelum segalanya runtuh. Adrian Pratama teringat hari Arka Pratama lahir, 23 jam persalinan, komplikasi, pendarahan, dokter berlari, mesin berbunyi, lalu keheningan paling mengerikan dalam hidupnya. Maaf, Tuan Adrian Pratama, kami sudah melakukan yang terbaik. Laraswidya Pratama pergi meninggalkannya sendirian dengan bayi yang menangis di inkubator, bayi dengan selang dan kabel, bayi yang tidak meminta untuk lahir, bayi yang merenggut segalanya darinya. Selama berminggu-minggu, Adrian Pratama tidak sanggup menatapnya. Setiap kali ia melihat Arka Pratama, ia melihat Laraswidya Pratama sekarat, melihat kepengecutannya sendiri, ketidakmampuannya menyelamatkannya, Ibu Sari Wulandari yang mengambil alih semuanya. Ia merekrut pengasuh, membeli pakaian, mengatur janji medis, sementara Adrian Pratama hanya menandatangani cek dan bersembunyi di balik rapat bisnis. Dan ketika diagnosis medis datang 3 bulan kemudian, itu hampir terasa seperti kelegaan. Kelumpuhan sebagian, kerusakan saraf, prognosis kursi roda permanen. Karena jika Arka Pratama tidak akan pernah berjalan, Adrian Pratama punya alasan untuk tidak mencoba, untuk tidak gagal lagi, untuk tidak mencintai sesuatu yang takdir mungkin akan merenggut darinya. Namun Nadia Putri Santoso telah menghancurkan alasan itu. Nadia Putri Santoso melakukan hal yang mustahil dan yang terburuk. Ia melakukannya tanpa meminta apapun darinya, tanpa membutuhkannya, tanpa menunggunya. Telepon berdering. Adrian Pratama melihat layar, Dr. Budi Santoso. Ia menjawab, "Dokter, Ibu Sari Wulandari memberitahu Anda apa yang terjadi. Saya perlu melihat putra Anda besok tanpa gagal." "Kenapa?" "Anda bilang dia tidak akan pernah berjalan." Ada jeda di seberang, lalu helaan napas. "Saya mengatakan itu sangat tidak mungkin, tetapi bukan mustahil. Neuroplastisitas pada anak sekecil itu bisa menghasilkan perubahan yang tidak kita duga. Jika putra Anda benar-benar berjalan, saya perlu memeriksa faktor apa yang berkontribusi." Nadia Putri Santoso, dia yang berkontribusi, pengasuh itu. Ibu Sari Wulandari menyebut nama itu. Apakah dia punya latar belakang medis? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah bertanya. Jeda canggung kembali terjadi. Tuan Adrian Pratama, Anda harus memahami sesuatu. Jika wanita itu berhasil membuat Arka Pratama berjalan, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kasus pemulihan motorik seperti ini sangat jarang, sangat jarang. Dibutuhkan dedikasi penuh, pengetahuan teknis dan apa? Dan cinta. Maaf atas kejujuran saya, tetapi anak-anak merespons terapi fisik ketika mereka merasa ada yang percaya pada mereka. Ini bukan hanya latihan mekanis, ini koneksi emosional. Adrian Pratama menggenggam ponsel lebih erat. Anda mengatakan putra saya berjalan karena saya tidak cukup mencintainya? Saya mengatakan putra Anda berjalan karena ada seseorang yang mencintainya dengan cukup. Panggilan itu berakhir. Adrian Pratama menatap ponsel di tangannya, lalu naik tangga lagi. Ia tidak tahu mengapa, hanya tahu ia harus melihat Arka Pratama. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia mengintip. Putranya akhirnya tertidur sambil memeluk boneka tua, kelinci dengan telinga terkulai yang tidak ia ingat pernah membelinya. Ia mendekati ranjang bayi. Dalam cahaya redup, Arka Pratama tampak begitu kecil dan rapuh, bulu matanya masih basah oleh air mata, tangan kecilnya terkepal bahkan saat tidur. Adrian Pratama mengulurkan tangan dan menyentuh lembut rambut pirang putranya. Arka Pratama bergerak sedikit tetapi tidak terbangun. "Maafkan aku," bisik Adrian Pratama. "Ibumu pasti sangat kecewa padaku." Di meja samping tempat tidur ada bukti lain kerja keras Nadia Putri Santoso, buku cerita anak, kartu latihan yang digambar tangan, kalender dengan bintang emas menandai setiap kemajuan kecil. Adrian Pratama mengambil salah satu kartu. Itu gambar Arka Pratama berdiri dengan tangan terangkat tanda kemenangan. Di bawahnya, dengan tulisan rapi, tertulis, "Untuk Arka Pratama, pejuang kecilku, hari ini kamu melangkah 3 langkah, besok 30, dan suatu hari kamu akan berlari lebih cepat dari angin. Kami akan selalu percaya padamu." Tanggalnya seminggu yang lalu.
Adrian Pratama memasukkan kartu itu ke sakunya dan keluar dari kamar dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Di lorong ia bertemu Rini Lestari yang tidak tidur, matanya merah karena menangis. "Apakah Anda bisa menghubunginya, Tuan?" "Tidak, saya tidak tahu dia tinggal di mana. Saya tidak pernah bertanya." Rini Lestari menggeleng. Gadis itu datang dari desa Garut, 3 jam dari sini. Dia tidak punya ponsel, hanya pulang setiap minggu untuk menjenguk ayahnya yang sakit. "Bagaimana kamu tahu itu?" "Karena dia sering bicara dengan saya dini hari ketika tidak bisa tidur. Dia bercerita banyak hal. Adik perempuannya meninggal 5 tahun lalu karena kelumpuhan otak. Itu sebabnya dia menerima pekerjaan ini. Dia bilang Arka Pratama mengingatkannya pada adiknya. Dia bilang kali ini dia akan memenangkan pertempuran." Dunia terasa miring bagi Adrian Pratama. Dan dia menang. Rini Lestari menatapnya dengan mata sedih. "Ya, Tuan Adrian Pratama, dia menang, tetapi Anda mengusirnya sebelum sempat merayakannya." Wanita itu kembali ke kamarnya meninggalkannya sendirian di lorong gelap. Adrian Pratama kembali ke ruang kerjanya, membuka laptop, mencari Garut di peta, sebuah kota kecil di pegunungan tanpa klinik khusus, tanpa peluang. Dan Nadia Putri Santoso telah datang dari sana setiap minggu selama 6 bulan untuk menyelamatkan seorang anak yang bahkan bukan anaknya. Sementara ayah kandungnya sendiri tidak mampu berjalan 20 meter dari ruang kerja ke kamar putranya. Adrian Pratama menutup laptop dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti apa yang telah ia kehilangan. Bukan hanya seorang pengasuh, bukan hanya orang yang menyelamatkan Arka Pratama, tetapi kesempatan untuk belajar bagaimana mencintai tanpa syarat dan ia tidak tahu apakah akan mendapatkannya lagi. Sementara itu Nadia Putri Santoso berjalan di sepanjang jalan utama kota dengan koper usangnya yang terus membentur kakinya setiap langkah. Matahari tenggelam di balik gedung-gedung dan lampu kota mulai menyala seperti kunang-kunang listrik. Ia tidak menangis, ia belum bisa memberi dirinya kemewahan itu. Di sakunya hanya ada Rp240.000, cukup untuk tiket bus ke Garut dan mungkin secangkir kopi, tidak lebih. Ia tiba di terminal bus kota Jakarta ketika jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Ia sudah ketinggalan bus pukul 6, bus berikutnya berangkat pukul 9. Ia duduk di bangku plastik retak di antara seorang ibu dengan ayam dalam keranjang dan seorang pria yang tertidur memeluk botol kosong. Inilah dunianya sekarang, dunia nyata, bukan lagi rumah mewah dengan taman sempurna dan anak berambut pirang yang harus diselamatkan. Ia membuka koper mencari sweter. Udara terasa dingin, atau mungkin hanya kekosongan di dadanya yang membuatnya gemetar. Di samping sweter ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga, kartu ulang tahun yang dibuat Arka Pratama 2 bulan lalu. Sebenarnya ia yang memegang tangan kecil anak itu saat mencoret garis warna-warni, tetapi Arka Pratama dengan bangga berkata, "Cami, aku sayang." Dalam bahasa bayinya. Nadia Putri Santoso menutup mata. "Jangan menangis, tidak di sini, tidak sekarang." Namun air mata tetap jatuh, sunyi, hangat, penuh amarah. Ia telah menyerahkan segalanya untuk anak itu. Pekerjaannya di Rumah Sakit Anak Jakarta tempat ia mendapat gaji 2 kali lipat, akhir pekan, kehidupan sosial, bahkan sedikit kencan yang pernah ia coba jalani. Semua demi janji yang ia buat kepada Maya Santoso di ranjang kematiannya. "Nadia Putri Santoso, ketika aku pergi, berjanji kau akan membantu anak-anak lain seperti aku. Berjanji kau tidak akan membiarkan siapapun merasa menjadi beban." Maya Santoso berusia 12 tahun saat meninggal. 12 tahun berjuang melawan tubuh yang tidak merespons, 12 tahun mendengar dokter berkata tidak ada yang bisa dilakukan, 12 tahun melihat Pak Surya Santoso hancur karena tidak bisa menyelamatkannya. Dan Nadia Putri Santoso yang baru berusia 18 tahun membuat janji itu tanpa mengerti artinya. Sekarang ia mengerti, artinya rasa sakit, pengorbanan, mencintai anak-anak yang bukan miliknya sambil tahu orang lain akan mengambil semua pujian atau dalam kasus ini mengusirnya karena melakukan pekerjaannya terlalu baik. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanya ibu pemilik ayam dengan cemas. Nadia Putri Santoso menghapus air mata dengan punggung tangan. "Ya, hanya hari yang buruk." "Kelihatan, kamu hampir setengah jam menatap kartu itu." "Itu dari anakmu?" Nadia Putri Santoso menggeleng. "Bukan, dari anak yang dulu saya asuh. Saya sudah tidak bekerja di sana." "Kamu dipecat?" "Kurang lebih begitu." Wanita itu mendecak. "Orang kaya sama saja, memakai orang lalu membuangnya seperti sampah. Anak perempuan saya bekerja 15 tahun dengan satu keluarga, dipecat dalam 1 hari hanya karena kopi majikannya dingin. 15 tahun, bayangkan."
Nadia Putri Santoso mengangguk tanpa bicara. Ia tak punya tenaga menjelaskan bahwa semuanya lebih rumit, bahwa ia telah melewati garis tak terlihat, bahwa ia membuat Arka Pratama berjalan dan entah bagaimana itu menjadi kesalahan yang tak termaafkan. Karena jika Arka Pratama bisa berjalan, maka Adrian Pratama tidak punya alasan lagi, tidak bisa terus bersembunyi di balik diagnosis medis dan tragedi masa lalu, dan para pengecut membenci ketika tempat persembunyian mereka direnggut. Ponsel prabayar di tasnya bergetar. Nadia Putri Santoso mengeluarkannya. Pesan dari Rini Lestari, Nadia Putri Santoso, tolong kembali. Arka Pratama tidak berhenti menangis. Adrian Pratama hancur. Ibu Sari Wulandari bilang dia mendukungmu. Belum semuanya hilang. Nadia Putri Santoso mematikan layar tanpa membalas. Semuanya sudah hilang. Ia melihat tatapan Adrian Pratama sebelumnya, campuran marah dan takut yang terlalu ia kenal. Ia pernah melihat tatapan yang sama di wajah Pak Surya Santoso ketika dokter mengatakan Maya Santoso tidak akan hidup lebih dari setahun. Itu tatapan seorang pria yang lebih memilih menyerah daripada terus berharap. Dan Nadia Putri Santoso lelah berjuang untuk orang-orang yang tidak mau berjuang untuk diri mereka sendiri. Ponsel bergetar lagi, pesan dari nomor tak dikenal. Nona Nadia Putri Santoso, saya Dr. Budi Santoso, Dr. Saraf Arka Pratama. Ibu Sari Wulandari memberi saya nomor Anda. Saya perlu berbicara dengan Anda secepatnya mengenai kondisi anak itu. Mohon hubungi saya kembali. Nadia Putri Santoso menyimpan ponsel. Para dokter selalu datang terlambat, 6 bulan ia bekerja dalam diam dan sekarang ketika semuanya seolah tak berarti mereka baru ingin berbicara. Ayam-ayam berkokok di dalam keranjang, pria mabuk itu masih mendengkur, dan layar televisi di terminal menampilkan keluarga bahagia membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Nadia Putri Santoso menutup kopernya dan bersiap menunggu 2 jam, tetapi sesuatu di dalam dirinya berubah, mengeras seperti logam dipanaskan api. Tidak, ia tidak akan lari. Ia tidak lari ketika Maya Santoso berhenti berjalan, tidak lari ketika Pak Surya Santoso menjual rumah demi membayar perawatan yang sia-sia, tidak lari ketika ia bekerja shift ganda di Rumah Sakit Anak Jakarta demi membayar kuliah, dan sekarang pun ia tidak akan lari. Arka Pratama membutuhkan kelanjutan terapi, membutuhkan penguatan atas kemajuannya, membutuhkan seseorang yang menjelaskan kepada Adrian Pratama apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mempertahankan perkembangan itu. Karena jika Arka Pratama mundur akibat kurangnya perawatan yang tepat, itu akan menjadi kesalahan yang benar-benar tak termaafkan. Nadia Putri Santoso berdiri dari bangku. Ibu pemilik ayam menatapnya terkejut. Kamu sudah mau pergi? Ya, saya lupa sesuatu yang penting. Apa itu? Nadia Putri Santoso tersenyum untuk pertama kalinya setelah berjam-jam. Senyum sedih namun tegas. Harga diri saya. Ia keluar dari terminal bus kota Jakarta dengan kopernya dan berjalan ke pangkalan taksi. Ia akan memakai sisa uangnya untuk kembali, bukan ke rumah mewah itu untuk memohon pekerjaan pada Adrian Pratama, tetapi untuk melakukan apa yang selalu ia lakukan, berjuang demi Arka Pratama, meski mungkin untuk terakhir kalinya. Taksi menurunkannya di depan gerbang utama rumah besar keluarga Pratama. Lampu rumah bersinar seperti mulut terbuka yang menelan malam. Nadia Putri Santoso menarik napas dalam-dalam lalu menekan bel. Rini Lestari membuka hampir seketika, matanya terbelalak. Nadia Putri Santoso, saya pikir kamu sudah benar-benar pergi. Saya perlu bicara dengan Adrian Pratama. Dia di ruang kerjanya, tidak keluar berjam-jam. Anak itu akhirnya tertidur, tapi apa? Rini Lestari menurunkan suara. Dia menangis sampai suaranya habis. Dia menyebut namamu sampai tidak bisa bicara lagi. Sesuatu terasa retak di dada Nadia Putri Santoso, tetapi ia tetap tenang. Saya harus melihat Arka Pratama dulu. Nadia Putri Santoso, Adrian Pratama bilang, saya tidak peduli apa yang dia katakan. Anak itu pasien saya sebelum saya menjadi pegawainya, dan pasien berhak mendapat perpisahan yang layak. Ia menaiki tangga sebelum Rini Lestari sempat menghentikannya. Lorong gelap, hanya cahaya dari bawah pintu ruang kerja Adrian Pratama yang menyinari lantai. Ia mengabaikan pintu itu dan langsung menuju kamar Arka Pratama. Anak itu tertidur di ranjang bayinya dengan wajah bengkak karena terlalu lama menangis, tangan kecilnya menggenggam kelinci boneka yang ia berikan pada hari pertama mereka bertemu. Nadia Putri Santoso mendekat perlahan, berlutut di samping ranjang dan menyentuh lembut rambut anak itu. Maafkan aku, jagoan, bisiknya, maafkan aku. Arka Pratama bergerak dalam tidurnya, bergumam tidak jelas, lalu dengan mata tetap tertutup mengulurkan tangan kecilnya mencari sesuatu, mencarinya.
Nadia Putri Santoso menggenggam tangan kecil itu dengan kedua tangannya. Kamu melakukan hal luar biasa. Kamu berjalan, kamu berbicara, kamu berani, dan kamu akan tetap berani dengan atau tanpa aku. Tidak. Suara itu datang dari pintu. Nadia Putri Santoso menoleh tajam. Adrian Pratama berdiri di sana bersandar pada kusen. Tampak kacau, rambut berantakan, dasi miring, mata merah. Kamu tidak akan pergi, katanya pelan, aku tidak akan membiarkanmu. Nadia Putri Santoso berdiri dan melepaskan tangan Arka Pratama dengan hati-hati. Itu bukan keputusan Anda. Kamu benar. Adrian Pratama melangkah masuk ke kamar. Tak satupun dari ini adalah keputusanku, karena selama setahun aku membiarkan orang lain memutuskan segalanya. Ibu Sari Wulandari memutuskan merekrut pengasuh, para dokter memutuskan perawatan, kamu memutuskan menyelamatkan putraku, dan aku hanya memutuskan bersembunyi. Tuan Adrian Pratama, jangan panggil aku begitu, suaranya pecah, jangan panggil aku apapun. Aku tidak pantas. Aku pengecut, ayah yang mengusir satu-satunya orang yang benar-benar mencintai putranya. Nadia Putri Santoso mengepalkan tangan. Lalu sekarang apa? Anda ingin saya kembali? Berpura-pura Anda tidak mempermalukan saya, tidak membentak saya, tidak memperlakukan saya seolah saya melakukan kejahatan hanya karena melakukan pekerjaan saya? Tidak. Adrian Pratama melangkah mendekat. Aku ingin kamu memaafkanku, dan aku tahu aku tidak punya hak untuk memintanya. Keheningan memenuhi ruangan, hanya napas lembut Arka Pratama yang terdengar. Nadia Putri Santoso menatap mata Adrian Pratama dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kesombongan, bukan sikap acuh tak acuh, melainkan rasa sakit yang nyata. Saya tidak membutuhkan permintaan maaf Anda, Adrian Pratama, katanya akhirnya, saya membutuhkan janji Anda. Adrian Pratama menatap bingung. Janji saya? Ya, Nadia Putri Santoso melangkah mendekat, janji bahwa Anda akan hadir, akan belajar, akan menjadi ayah yang Arka Pratama butuhkan, karena saya tidak akan tinggal untuk melakukan pekerjaan Anda. Saya datang untuk melakukan pekerjaan saya. Saya tidak mengerti. Tentu saja Anda tidak mengerti. Suara Nadia Putri Santoso meninggi tanpa bisa ia kendalikan. Anda pikir uang menyelesaikan segalanya? Anda mempekerjakan pengasuh, membayar dokter, membeli mainan mahal, tetapi tidak pernah memberikan satu hal yang benar-benar dibutuhkan Arka Pratama, yaitu Anda. Adrian Pratama membuka mulut untuk menjawab, tetapi tak ada suara keluar. Anak itu sekarang bisa berjalan, lanjut Nadia Putri Santoso, tetapi jika Anda tidak belajar berjalan di sampingnya, semua ini tidak ada artinya, karena suatu hari dia akan bertanya mengapa ayahnya membayar semuanya kecuali waktu bersamanya. Kata-kata itu menghantam seperti pukulan. Adrian Pratama bersandar pada dinding. Saya tidak tahu caranya. Suaranya pecah, saya tidak tahu bagaimana menjadi apa yang dia butuhkan. Kalau begitu, belajarlah, Nadia Putri Santoso menyilangkan tangan. Saya mengajari Arka Pratama berjalan. Sekarang saya akan mengajari Anda menjadi ayah, tetapi Anda harus benar-benar ingin belajar. Adrian Pratama mengangkat pandangan dan di mata Nadia Putri Santoso ada api, tetapi juga belas kasih. Mengapa? Tanyanya pelan, mengapa Anda melakukan ini setelah cara saya memperlakukan Anda? Karena saya tidak melakukannya untuk Anda, saya melakukannya untuk dia. Nadia Putri Santoso menunjuk ranjang bayi tempat Arka Pratama tidur. Anak itu pantas memiliki keluarga yang utuh dan saya akan melakukan apapun agar dia memilikinya. Ketukan di pintu memutus percakapan mereka. Ibu Sari Wulandari masuk dengan jubah sutra. Rambut terurai membuatnya tampak lebih tua dan rapuh. Nadia Putri Santoso, syukurlah kamu kembali. Ibu Sari Wulandari, tidak, biarkan aku bicara, katanya tegas. Aku juga pengecut. Aku melihatmu bekerja berbulan-bulan, melihat Arka Pratama berubah dan membaik, tetapi tidak pernah berterima kasih, tidak pernah membelamu ketika anakku berteriak padamu. Aku pikir itu urusan kalian berdua, tetapi aku salah. Ia mendekat dan menggenggam tangan Nadia Putri Santoso. Maafkan aku. Kamu menyelamatkan cucuku dan aku membalasnya dengan sikap acuh tak acuh. Nadia Putri Santoso menelan ludah, tidak menyangka ini. Anda memberi saya pekerjaan ketika saya membutuhkannya, itu sudah cukup. Tidak, itu tidak cukup. Ibu Sari Wulandari mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya. Aku menemukan ini di kamarku, kamu meninggalkannya minggu lalu saat menjemput Arka Pratama. Itu sebuah map Manila tua. Nadia Putri Santoso langsung mengenalinya, jantungnya berdegup kencang. Itu dokumen pribadi.
Aku tahu, dan aku tidak membukanya sampai 1 jam yang lalu, kata Ibu Sari Wulandari sambil menyerahkannya kepada Adrian Pratama, tapi kurasa dia perlu melihatnya. Nadia Putri Santoso mencoba mengambilnya, namun map itu sudah berada di tangan Adrian Pratama yang membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada banyak dokumen medis, fotokopi hasil pemeriksaan, analisis, röntgen, semuanya berlogo Rumah Sakit Anak Jakarta dan semuanya atas nama Maya Santoso. Adrian Pratama membaca keras tanpa sadar, pasien perempuan, usia 8 tahun, cerebral palsi progresif, prognosis penurunan motorik berkelanjutan, harapan hidup 2-4 tahun. Ia mengangkat kepala menatap Nadia Putri Santoso yang matanya berkilau menahan air mata. Adikmu. Ya? Adrian Pratama terus membalik halaman. Ada foto-foto seorang gadis kecil berambut gelap di kursi roda tersenyum meski dipenuhi selang. Di sampingnya seorang remaja sekitar 17 tahun, Nadia Putri Santoso yang lebih muda dan lebih kurus dengan mata yang sudah terlihat lelah. Dia meninggal 5 tahun lalu, kata Nadia Putri Santoso pelan, di hari ulang tahunku yang ke-20 dia membuatku berjanji sesuatu sebelum pergi. Apa itu? Bahwa aku akan membantu anak-anak lain seperti dia, bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun merasa menjadi beban. Ruangan kembali sunyi, hanya suara detak jam di dinding. Adrian Pratama terus menelusuri isi map itu, ada lebih banyak dokumen resmi dan satu berkas khusus yang langsung menarik perhatiannya. Sertifikat ini menyatakan bahwa Nadia Putri Santoso telah menyelesaikan program spesialisasi fisioterapi pediatrik dengan predikat kehormatan di Rumah Sakit Anak Jakarta. Adrian Pratama menatapnya dengan mata baru. Jadi Anda fisioterapi spesialis. Bukan hanya pengasuh, Nadia Putri Santoso mengoreksi tenang, perawat dan fisioterapis juga. Saya bekerja 4 tahun di unit rehabilitasi anak, menangani kasus berat seperti cerebral palsi, cedera tulang belakang, dan distrofi otot. Dan Anda meninggalkan semua itu untuk datang ke sini? Saya tidak meninggalkannya, saya mengundurkan diri. Ada kebanggaan dalam suaranya, karena tidak ada rumah sakit yang mengizinkan saya mendedikasikan waktu yang benar-benar dibutuhkan oleh satu pasien. 5 pasien sehari, 20 menit masing-masing, dengan cara itu tidak ada keajaiban yang bisa terjadi. Adrian Pratama menutup map itu perlahan. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu saya semua ini? Karena Anda tidak pernah bertanya. Nadia Putri Santoso menatap langsung ke matanya. Bahkan nama lengkap saya, dari mana saya berasal, atau mengapa saya menerima pekerjaan dengan gaji sepertiga dari yang dulu saya dapatkan. Anda hanya menandatangani cek yang ibu Anda letakkan di depan Anda. Satu tusukan kebenaran lagi. Ibu Sari Wulandari angkat bicara. Saya yang bertanya saat wawancara. Dia menceritakan semuanya, tentang Maya Santoso, pengalamannya, alasannya, dan saya tahu dia orang yang tepat. Tapi saya menyembunyikan informasi itu darimu, Adrian Pratama, karena saya tahu jika saya bilang dia spesialis, kamu akan merasa dihakimi, kamu akan mengira saya merekrutnya untuk membuktikan bahwa kamu ayah yang buruk. Bukankah memang begitu? Tanya Adrian Pratama dengan suara kering. Tidak, Ibu Sari Wulandari menggeleng tegas, saya merekrutnya karena Arka Pratama membutuhkan yang terbaik dan dia adalah yang terbaik. Nadia Putri Santoso merasakan pipinya hangat, ia tidak terbiasa diakui. Adrian Pratama berjalan ke jendela kamar, taman di luar gelap, 2 kursi roda masih di sana seperti bayangan di malam hari. Apalagi yang ada di map itu? Tanyanya tanpa menoleh. Ibu Sari Wulandari mengeluarkan dokumen lain yang lebih baru, bertanggal 3 bulan lalu, janji medis dengan Dr. Andi Mendoza, spesialis neurologi anak. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Karena kamu tidak pernah datang ke rapat medis, jawab Ibu Sari Wulandari sambil menyerahkan kertas itu. Nadia Putri Santoso membawa Arka Pratama setiap minggu. Dia membayar konsultasi dengan gajinya sendiri karena tidak ingin meminta uang darimu. Dia tidak ingin kamu tahu sampai dia yakin terapi itu berhasil. Adrian Pratama membaca laporan medis itu, pasien Arka Pratama, 18 bulan. Evaluasi pasca terapi intensif. Hasil, peningkatan signifikan tonus otot ekstremitas bawah, respons positif terhadap stimulasi. Rekomendasi, lanjutkan protokol saat ini. Prognosis diperbarui, kemungkinan berjalan mandiri dalam 3 hingga 6 bulan dengan terapi konstan. Tangan Adrian Pratama gemetar memegang kertas itu. 3 bulan lalu seorang dokter mengatakan Arka Pratama bisa berjalan dan tidak ada yang memberitahu saya karena saya tidak ingin tahu. Suara Nadia Putri Santoso memotong udara. Setiap kali ibu Anda menyebutkan kemajuan, Anda mengalihkan pembicaraan. Setiap kali Arka Pratama mencapai sesuatu yang baru, Anda menciptakan rapat mendadak. Anda tidak menginginkan harapan, Adrian Pratama,
Karena harapan menyakitkan ketika Anda takut kehilangan lagi. Adrian Pratama berbalik tajam. Apa yang Anda tahu tentang kehilangan? Apa yang Anda tahu tentang rasa sakit melihat orang yang Anda cintai mati? Nadia Putri Santoso melangkah maju. Matanya kini tanpa belas kasihan, hanya kemarahan. Apa yang saya tahu? Saya melihat adik saya sekarat selama 4 tahun. Saya melihatnya kehilangan kemampuan berjalan, makan sendiri, bernapas tanpa alat bantu. Saya melihat Pak Surya Santoso menjual semua yang kami punya untuk membeli obat yang tidak berguna. Saya melihat Ibu Diana Santoso pergi karena tidak sanggup menanggung rasa sakit, dan ketika Maya Santoso meninggal, saya memeluknya di lengan saya dan berjanji hidupnya tidak akan sia-sia. Air mata mengalir di wajahnya tetapi suaranya tetap tegas, jadi jangan pernah bilang saya tidak tahu tentang rasa sakit, Adrian Pratama. Perbedaan antara Anda dan saya adalah saya mengubah rasa sakit saya menjadi tujuan, sementara Anda mengubahnya menjadi alasan. Keheningan setelah itu mutlak. Arka Pratama bergerak di ranjang bayinya, terganggu oleh suara keras. Ia bergumam pelan. Nadia Putri Santoso secara otomatis mendekat dan mengusap punggungnya sampai tenang. Adrian Pratama mengamati pemandangan itu, kelembutan gerakan Nadia Putri Santoso, cara Arka Pratama tenang hanya dengan merasakan kehadirannya, dan akhirnya ia mengerti. Bukan hanya terapi fisik, bukan sekadar latihan dan teknik medis, melainkan cinta, jenis cinta yang telah lama Adrian Pratama lupakan bagaimana cara memberikannya. Ajari aku, katanya pelan. Nadia Putri Santoso menatap bingung. Apa? Ajari aku melakukan apa yang kamu lakukan. Adrian Pratama mendekat ke ranjang bayi, ajari aku menyentuh anakku tanpa rasa takut, ajari aku untuk hadir, ajari aku untuk menjadi cukup. Nadia Putri Santoso meneliti wajahnya, mencari kebohongan atau manipulasi, namun hanya menemukan kejujuran yang retak. Anda benar-benar ingin belajar? Ya, meskipun sulit, meskipun harus menghadapi hal-hal yang menyakitkan, ya. Nadia Putri Santoso menarik napas dalam-dalam. Baik, tapi dengan satu syarat. Apa saja? Besok Anda menelepon Dr. Budi Santoso, Anda datang ke janji temu itu dan mendengarkan setiap kata dokter tentang anak Anda, tanpa alasan, tanpa kabur. Adrian Pratama mengangguk. Aku akan melakukannya, aku janji. Nadia Putri Santoso mengulurkan tangan. Kalau begitu kita sepakat. Adrian Pratama menggenggam tangan kecil namun kuat itu, tangan yang menyelamatkan anaknya dan mungkin juga bisa menyelamatkannya. Pagi berikutnya datang terlalu cepat bagi Adrian Pratama. Ia tidak tidur semalaman, berbaring di sofa ruang kerjanya menatap langit-langit sambil memikirkan semua yang ia hilangkan karena pengecut. Pukul 7 pagi ia mendengar langkah kaki di lorong lalu suara lembut bernyanyi. Nadia Putri Santoso muncul di ambang pintu membawa Arka Pratama dalam pelukan, menuruni tangga dengan hati-hati. Anak itu masih mengenakan piyama, menggosok matanya. Selamat pagi, kata Adrian Pratama dari ambang ruang kerjanya. Nadia Putri Santoso sedikit terkejut, Arka Pratama menyembunyikan wajah di lehernya. Selamat pagi, Tuan Adrian Pratama. Panggil saja Adrian Pratama, tolong. Keheningan canggung muncul. Arka Pratama menatapnya dengan mata besar penuh takut, seolah ayahnya sendiri adalah orang asing berbahaya, dan Adrian Pratama sadar dengan pahit bahwa bagi anaknya ia memang orang asing. Ada yang bisa kubantu? Tanyanya canggung. Nadia Putri Santoso mempelajarinya sejenak. Anda bisa menyiapkan bubur oatnya, dia suka dengan pisang dan sedikit madu. Pisang? Ya, dipotong kecil, tapi jangan terlalu kecil atau dia frustrasi. Dia suka mencoba menusuknya dengan garpu sendiri. Adrian Pratama mengangguk seolah mencatat laporan bisnis lalu berjalan ke dapur dengan hati-hati. Rini Lestari sudah di sana membuat kopi. Tuan Adrian Pratama, saya bisa menyiapkan sarapan anak. Tidak, saya yang akan melakukannya. Rini Lestari mengangkat alis tetapi tidak berkata apa-apa, ia menyerahkan mangkuk, oat, susu, dan pisang. Adrian Pratama menatap bahan-bahan itu seperti persamaan rumit. Berapa banyak oat, berapa banyak susu? Bagaimana cara memotong pisang dengan benar? Perlu bantuan, Tuan? Tanya Rini Lestari menahan senyum. 25 menit kemudian ia telah membakar bubur 2 kali, memotong pisang terlalu kecil lalu terlalu besar, dan menumpahkan madu ke seluruh meja. Tetapi akhirnya ia membawa semangkuk bubur oat hangat dengan pisang yang terlihat cukup layak. Ia membawanya ke ruang makan tempat Nadia Putri Santoso sudah mendudukkan Arka Pratama di kursi makan tinggi. Anak itu bermain dengan truk mainan di atas meja. Arka Pratama, lihat siapa yang membawa sarapanmu,
kata Nadia Putri Santoso lembut. Anak itu mengangkat kepala, melihat Adrian Pratama, lalu ekspresinya menutup. Tidak mau. Kamu belum mencobanya, jagoan. Tidak, ayah tidak pernah membuat sarapan, ayah tidak pernah melakukan apa-apa. Kata-kata itu jatuh seperti batu, membuat Adrian Pratama sesak napas. Nadia Putri Santoso menatapnya seolah berkata, kini Anda tahu rasanya. Arka Pratama, kata Adrian Pratama mendekat pelan, itu benar, ayah belum melakukan banyak hal, tapi hari ini ayah membuat ini. Mau beri ayah kesempatan? Anak itu menatap curiga lalu melihat Nadia Putri Santoso mencari persetujuan. Ia mengangguk. Beri kesempatan, sayang. Arka Pratama mengambil satu sendok, mencicipi, membuat wajah aneh. Aneh. Adrian Pratama merasakan kegagalan menghantam. Tentu saja rasanya aneh karena ia tidak bisa memasak, ia tidak bisa apa-apa. Namun Arka Pratama mengambil satu sendok lagi dan lagi. Tapi enak. Masakan ayah aneh tapi enak. Sesuatu pecah di dada Adrian Pratama. Ia duduk di kursi di samping putranya dengan kaki gemetar. Terima kasih, nak. Arka Pratama tidak menjawab, ia hanya terus makan sambil fokus menusuk potongan pisangnya dengan garpu. Persis seperti yang dikatakan Nadia Putri Santoso, janji temu dengan Dr. Budi Santoso dijadwalkan pukul 11. Adrian Pratama mengemudikan mobilnya dengan Nadia Putri Santoso di kursi depan dan Arka Pratama di kursi khusus di belakang. Anak itu bersenandung lagu yang diajarkan Nadia Putri Santoso. Dia gugup, kata Nadia Putri Santoso tiba-tiba. Arka Pratama? Bukan, Anda? Adrian Pratama menekan setir lebih keras hingga buku-buku jarinya memutih, lalu ia melonggarkannya sadar. Saya takut dengan apa yang akan dikatakan dokter. Kenapa? Karena jika dia memastikan Arka Pratama baik-baik saja, bisa berjalan, maka saya tidak punya alasan lagi untuk tetap menjadi ayah yang buruk. Dan jika dia bilang ada yang salah, bahwa kamu membuat kesalahan, ia berhenti, maka saya akan merasa benar telah mengusirmu dan saya tidak ingin benar. Saya ingin kamu benar-benar menyelamatkan anak saya. Nadia Putri Santoso terdiam sejenak. Dr. Budi Santoso adalah dokter yang jujur. Dia akan mengatakan kebenaran, dan kebenarannya adalah Arka Pratama membaik karena kami bekerja bersama. Saya dengan terapi fisik dan dia dengan kemauannya. Keajaiban tidak ada, Adrian Pratama, yang ada hanya kerja keras. Mereka tiba di klinik neuro anak Jakarta 15 menit kemudian, sebuah gedung modern dengan jendela besar. Ruang tunggu dipenuhi anak-anak, sebagian di kursi roda, sebagian dengan kruk, sebagian tampak normal. Adrian Pratama merasa mual, ia tidak pernah datang ke klinik pediatrik sejak Arka Pratama berusia 3 bulan. Seorang perawat memanggil mereka dan mereka masuk ke ruang konsultasi luas dengan mainan di sudut dan poster pahlawan super di dinding. Dr. Budi Santoso, pria sekitar 50 tahun berambut abu-abu dan berkacamata bulat, berdiri menyambut mereka. Tuan Adrian Pratama, senang akhirnya bisa bertemu langsung. Kata, akhirnya, menggantung dengan makna tersirat. Dokter, ini Nadia Putri Santoso. Adrian Pratama ragu sejenak, terapis Arka Pratama, lanjut Nadia Putri Santoso sendiri, dan perawat spesialis. Dokter menjabat tangannya dengan hormat tulus. Nona Nadia Putri Santoso, ibu Anda memuji Anda luar biasa. Ia melanjutkan, Ibu Sari Wulandari menghubungi saya 3 bulan lalu tentang kasus Arka Pratama. Ia menjelaskan bahwa Anda bekerja secara mandiri dengannya dan bertanya apakah ada yang bisa saya lakukan untuk mendukung Anda. Nadia Putri Santoso menoleh ke Adrian Pratama. Saya tidak tahu itu. Saya juga tidak, jawab Adrian Pratama pelan. Dr. Budi Santoso mengangkat Arka Pratama dari pelukan Nadia Putri Santoso dan menaruhnya di meja pemeriksaan. Anak itu protes kecil, tetapi Nadia Putri Santoso mengusap kepalanya lembut. Tenang, jagoan, dokter teman. Selama 40 menit dokter memeriksa Arka Pratama, mengecek kaki, tonus otot, refleks, memintanya berjalan di garis lurus, berdiri dengan satu kaki, bahkan mencoba melompat. Adrian Pratama mengamati setiap gerakan dengan jantung berdebar, sementara Nadia Putri Santoso tampak tenang meski tangannya menggenggam erat tali tasnya. Akhirnya dokter selesai, memberi permen kepada Arka Pratama lalu duduk di depan mereka. Mau versi teknis atau versi sederhana? Keduanya, jawab Adrian Pratama. Baik, versi teknis. Arka Pratama menunjukkan pemulihan motorik signifikan pada ekstremitas bawah, tonus otot hampir normal, refleks sesuai usia, pola jalan stabil meski masih belum matang, itu normal.
Tidak ada tanda kerusakan neurologis permanen. Adrian Pratama merasa bisa bernapas kembali. Dan versi sederhana? Dokter tersenyum. Putra Anda sepenuhnya sehat. Dia bisa berjalan, berlari, melakukan semua hal yang dilakukan anak seusianya. Apa yang dilakukan Nadia Putri Santoso luar biasa. Tapi bagaimana? Tanya Adrian Pratama, setahun lalu Anda bilang dia tidak akan pernah berjalan. Dokter menghela napas. Saya mengatakan sangat tidak mungkin berdasarkan pemeriksaan awal dan kurangnya respons terhadap stimulasi dasar, tetapi ada satu hal yang tidak saya perhitungkan. Apa? Faktor manusia, katanya sambil menatap Nadia Putri Santoso dengan kagum. Neuroplastisitas anak luar biasa, tetapi hanya aktif dengan stimulasi konstan, tepat, dan penuh kasih. Anak-anak tidak merespons terapi mekanis, mereka merespons koneksi emosional. Nadia Putri Santoso tidak hanya melatih otot Arka Pratama, dia melatih kemauannya untuk mencoba. Air mata muncul di mata Nadia Putri Santoso, tetapi ia tersenyum. Jadi diagnosis awal itu salah, desak Adrian Pratama. Diagnosis awal itu benar untuk kondisi saat itu. Jelas dokter, Arka Pratama tidak merespons karena dia terabaikan secara emosional. Maaf atas keterus-terangan saya, Tuan Adrian Pratama, tetapi bayi yang tidak menerima stimulasi afektif akan menutup diri dan berhenti mencoba. Dan itulah yang terjadi pada Arka Pratama di bulan-bulan awal hidupnya. Pukulan itu terasa brutal bagi Adrian Pratama, seolah paru-parunya dikosongkan sekaligus. Saya meninggalkannya, gumamnya. Anda sedang berduka, jawab Dr. Budi Santoso dengan lembut namun tegas, dan itu dapat dimengerti. Tetapi bayi tidak memahami duka, mereka hanya memahami kehadiran atau ketiadaan. Ia melanjutkan, jadi Nadia Putri Santoso tidak hanya menyembuhkan Arka Pratama secara fisik, dia lebih dulu menyembuhkannya secara emosional. Begitu Arka Pratama merasakan ada yang percaya padanya, tubuhnya merespons. Itulah obat yang sebenarnya. Adrian Pratama menatap Nadia Putri Santoso yang menghindari pandangannya sambil diam-diam menghapus air mata. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tanyanya. Kontrol bulanan, lanjutkan latihan pemeliharaan, dan yang paling penting partisipasi aktif ayah, jawab dokter sambil menatap langsung ke matanya, Anda harus hadir. Bukan hanya secara fisik tetapi secara emosional. Arka Pratama perlu tahu ayahnya melihat, mendengar, dan menghargainya. Jika Nona Nadia Putri Santoso pergi besok dan Anda kembali ke pola lama, dia bisa mundur, mungkin bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Itu tidak akan terjadi, kata Adrian Pratama tegas, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Senang mendengarnya, ujar dokter sambil berdiri, sekarang saya harus menulis laporan resmi. Kasus ini akan masuk jurnal medis, ini studi yang penting. Saat keluar dari ruang praktik, Adrian Pratama berhenti di lorong. Nadia Putri Santoso terus berjalan menggandeng tangan Arka Pratama sampai menyadari ia tidak diikuti. Ada apa? Adrian Pratama berbalik, matanya basah. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Terima kasih karena tidak menyerah ketika saya menyerah. Jangan berterima kasih, potong Nadia Putri Santoso lembut. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang yang peduli. Tidak, Anda melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya berjanji akan belajar, akan menjadi lebih baik, akan? Arka Pratama menarik tangan Nadia Putri Santoso. Cami, aku lapar. Ia tersenyum. Kalau begitu kita makan sesuatu yang enak, bagaimana kalau pizza? Ya? Nadia Putri Santoso menoleh ke Adrian Pratama, Anda ikut dengan kami. Undangan sederhana itu berarti segalanya baginya. Ya, saya ikut, jawab Adrian Pratama, dan untuk pertama kalinya dalam setahun ia keluar dari klinik tanpa merasa dunia runtuh, justru merasa semuanya baru saja dimulai. Pizzeria itu ramai dan kacau, keluarga di mana-mana, anak-anak berlarian di antara meja plastik merah, tempat yang biasanya ia hindari seolah menular, tetapi kini ia duduk di sana melihat Arka Pratama mencoba makan sepotong pizza yang lebih besar dari wajahnya. Pelan, jagoan, kata Nadia Putri Santoso sambil mengusap keju di dagunya. Tidak ada yang akan mengambilnya. Arka Pratama menggigit penuh semangat, saus tomat menodai hidungnya. Lalu tertawa, tawa murni yang Adrian Pratama tak ingat pernah ia dengar, atau mungkin ia tak pernah hadir untuk mendengarnya. Dia selalu makan seperti ini? Tanya Adrian Pratama. Nadia Putri Santoso menatapnya. Seperti anak yang bahagia? Kami berusaha. Setiap minggu setelah terapi kami datang ke sini, itu tradisi kami. Arka Pratama selalu memilih rasa pepperoni. Sudah berapa kali kalian datang? 23 minggu.
Sesuatu terpelintir di perut Adrian Pratama, 23 minggu yang ia habiskan di kantor atau lapangan golf, 23 kesempatan yang hilang. Ayah, mau? Arka Pratama menyodorkan potongan pizzanya yang setengah dimakan. Gerakan kecil, polos, penuh air liur, tetapi bagi Adrian Pratama seolah dunia ditawarkan kepadanya. Tentu, nak. Ia menggigit pizza itu, dingin dan terlalu banyak bekas kunyahan, tetapi terasa sebagai pizza terbaik dalam hidupnya. Arka Pratama tersenyum bangga dan terus makan. Ponsel Adrian Pratama bergetar, panggilan dari sekretarisnya tentang rapat Kamis dan akuisisi perusahaan di Surabaya. Jutaan rupiah dipertaruhkan. Ia menatap layar, lalu menatap Arka Pratama, dan mematikan ponsel. Nadia Putri Santoso melihatnya namun hanya mengangguk pelan sebagai pengakuan diam. Dalam perjalanan pulang, Arka Pratama tertidur di kursinya. Nadia Putri Santoso menggendongnya dengan hati-hati agar tidak terbangun. Sementara Adrian Pratama membuka pintu rumah, terkejut betapa alami rasanya melakukan hal-hal kecil itu. Saat mereka tiba, Ibu Sari Wulandari menunggu di ruang tamu, tetapi ia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria tinggi kurus dengan jas kusut dan map di tangannya. Wajahnya serius. Adrian Pratama, kata Ibu Sari Wulandari sambil berdiri, ini Bapak Hendra Morales, dia perlu berbicara denganmu, ini mendesak. Tentang apa? Tanya Adrian Pratama. Pria itu berdeham. Tentang pemecatan Nona Nadia Putri Santoso. Nadia Putri Santoso menegang, sementara Adrian Pratama mengernyit. Maaf, saya ditugaskan untuk meninjau legalitas pemecatan tersebut, lanjut Bapak Hendra Morales, dan saya harus memberitahu Anda bahwa Anda memiliki masalah serius. Masalah seperti apa? Nadia Putri Santoso dipecat tanpa alasan yang sah, bahkan lebih buruk, dia dipecat karena melakukan pekerjaannya dengan benar. Itu termasuk pemecatan tidak adil dan ia berhak menuntut ganti rugi. Adrian Pratama menatap Nadia Putri Santoso yang tampak sama terkejutnya. Saya tidak menyewa pengacara, katanya. Saya yang menyewanya, setelah Ibu Sari Wulandari tegas, pagi ini, karena saya ingin anak saya memahami sesuatu. Apa? Tanya Adrian Pratama kesal. Bahwa kamu tidak bisa memperlakukan orang seperti barang sekali pakai. Ibu Sari Wulandari menatapnya tanpa takut. Nadia Putri Santoso bisa menuntutmu dan dia akan menang. Ada saksi, para pegawai melihat bagaimana kamu memperlakukannya, ada catatan medis yang membuktikan dia bekerja dengan sangat baik. Saya tidak akan menuntut siapapun, kata Nadia Putri Santoso sambil meletakkan Arka Pratama yang tertidur di sofa. Saya tidak menginginkan uang. Ini bukan soal uang, jelas Bapak Hendra Morales, ini soal presiden, memastikan orang tidak dihukum karena melakukan hal yang benar. Adrian Pratama mengusap rambutnya frustrasi. Ini konyol. Saya sudah bicara dengan Nadia Putri Santoso, kami sepakat dia akan terus bekerja dengan Arka Pratama. Dengan kontrak apa? Tanya pengacara itu. Sunyi. Tepat, tanpa kontrak, tanpa jaminan. Anda bisa memecatnya lagi besok jika mau dan dia akan berada dalam situasi yang sama. Saya tidak akan melakukan itu. Tapi Anda bisa, potong Ibu Sari Wulandari sambil menyilangkan tangan, dan itulah alasan semua ini. Nadia Putri Santoso membutuhkan perlindungan hukum, kontrak nyata dengan tunjangan, dengan klausul yang mencegahmu memperlakukannya seperti pembantu rumah tangga padahal dia profesional kesehatan. Adrian Pratama menoleh pada Nadia Putri Santoso. Kamu meminta ini? Tidak, jawabnya tegas, tapi ibumu benar. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Anda. Saya sudah melihat apa yang terjadi ketika Anda marah. Kata-kata itu menyakitkan karena benar. Bapak Hendra Morales mengeluarkan dokumen. Saya menyiapkan kontrak, gaji 3 kali lipat dari sekarang, asuransi kesehatan penuh, cuti berbayar, dan klausul bahwa dia hanya bisa diberhentikan jika ada kelalaian terbukti atau tindak kriminal, bukan karena keinginan sesaat. Adrian Pratama membaca cepat dan terkejut melihat angka-angkanya. Ini lebih besar daripada gaji beberapa manajer di perusahaan saya. Dia menyelamatkan hidup anakmu, kata Ibu Sari Wulandari. Berapa nilai itu? Tak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Adrian Pratama menandatangani. Selesai. Ada lagi? Ya, ujar Bapak Hendra Morales sambil mengeluarkan dokumen lain, Anda juga perlu menandatangani ini. Apa itu? Permintaan maaf publik kepada seluruh pegawai rumah ini, mengakui bahwa Anda memecat Nona Nadia Putri Santoso secara tidak adil dan bahwa ia pantas dihormati atas pekerjaannya. Adrian Pratama mengatupkan gigi. Itu perlu?
kata Nadia Putri Santoso akhirnya, para pegawai melihat saya keluar sambil menangis dan dipermalukan. Jika saya kembali seolah tidak terjadi apa-apa, mereka akan berpikir saya tidak punya harga diri. Mereka perlu tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu salah. Adrian Pratama tahu dia benar. Meski mengakui kesalahan di depan umum adalah hal yang tak pernah ia lakukan, para pengusaha tidak meminta maaf, itu aturannya, tetapi aturan lama tidak lagi berlaku. Ia menandatangani dokumen kedua. Sekarang sudah? Hampir, kata Bapak Hendra Morales sambil merapikan berkas. Satu hal lagi, Nona Nadia Putri Santoso membutuhkan kamar yang layak, bukan kamar pembantu. Apa salahnya kamar pembantu? Ukurannya seperti lemari dan tanpa jendela, jawab Nadia Putri Santoso. Saya tidur di sana 6 bulan. Itu cukup untuk pekerja yang hanya membersihkan, bukan untuk seseorang yang bekerja 16 jam sehari merawat anak. Rasa malu membakar wajah Adrian Pratama. Ada 5 kamar kosong di lantai 2, pilih yang kamu mau. Terima kasih. Pengacara itu pergi dan Ibu Sari Wulandari mengantarnya ke pintu. Ketika kembali, matanya penuh tekad. Sekarang kamu mengerti? Saya mengerti. Apa? Bahwa Nadia Putri Santoso tidak di sini karena kasihan, bukan karena tidak punya pilihan. Dia di sini karena memilih dan bisa pergi kapan saja. Kamu harus mendapatkan kehadirannya setiap hari. Adrian Pratama menatap ibunya seolah melihatnya untuk pertama kali. Mengapa ibu melakukan semua ini? Pengacara, kontrak, semuanya? Ibu Sari Wulandari menghela napas panjang. Karena saya melihat hal yang sama terjadi pada ayahmu. Dia memperlakukan orang dengan buruk, percaya uang bisa membeli segalanya, dan ketika dia paling membutuhkan orang lain, saat dia sakit, tak seorang pun mau merawatnya. Dia meninggal sendirian di rumah sakit karena semua orang yang pernah bekerja untuknya membencinya. Saya tidak akan membiarkan kamu melakukan kesalahan yang sama. Saya tidak akan membiarkan Arka Pratama tumbuh dengan keyakinan bahwa begitulah cara memperlakukan orang, kata Ibu Sari Wulandari sebelum naik ke tangga, meninggalkan Adrian Pratama dan Nadia Putri Santoso sendirian di ruang tamu. Adrian Pratama merasakan benjolan di tenggorokannya. Maafkan aku, Bu. Jangan katakan padaku, katakan padanya, jawab Ibu Sari Wulandari tegas sambil menunjuk Nadia Putri Santoso. Setiap hari dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Setelah ibunya pergi, Nadia Putri Santoso tetap di samping sofa mengelus rambut Arka Pratama yang tidur lelap. Anda tidak perlu menandatangani semua itu, katanya tanpa menatapnya. Saya harus, kamu benar dalam segalanya. Saya tidak mencari balas dendam, Adrian Pratama, saya hanya mencari rasa hormat. Saya tahu, dan kamu akan mendapatkannya, saya janji. Nadia Putri Santoso akhirnya menatapnya, matanya lelah tetapi ada secercah harapan. Janji itu mudah, yang sulit adalah menepatinya. Kalau begitu, lihat aku menepatinya. Bel pintu berbunyi. Rini Lestari membuka dan kembali dengan wajah bingung. Maaf, Tuan Adrian Pratama, ada 2 orang dari surat kabar. Surat kabar apa? Koran nasional, mereka ingin mewawancarai Nona Nadia Putri Santoso tentang kasus medis Arka Pratama. Nadia Putri Santoso memucat. Bagaimana mereka tahu? Dr. Budi Santoso bilang kasusnya akan dipublikasikan, tapi tanpa nama, gumam Adrian Pratama, rumah sakit selalu punya kebocoran informasi. Ia berdiri. Saya akan menyuruh mereka pergi. Tunggu, Nadia Putri Santoso menahannya, mungkin ini hal yang baik. Baik? Kamu ingin semua orang tahu kehidupan pribadi kita? Nadia Putri Santoso menatapnya intens. Saya ingin para orang tua lain tahu bahwa selalu ada harapan, bahwa diagnosis bukan vonis, bahwa cinta bisa membuat keajaiban. Adrian Pratama akhirnya mengerti. Ini bukan tentang mereka, tidak pernah tentang mereka. Ini tentang semua Arka Pratama di dunia dan semua ayah seperti dirinya yang perlu belajar menjadi orang tua. Baiklah, katanya, kita bicara dengan mereka bersama. Nadia Putri Santoso tersenyum. Bersama. Para jurnalis masuk dan duduk di ruang tamu. Seorang wanita sekitar 40 tahun berkacamata dan seorang fotografer muda yang terus memotret dari berbagai sudut. Saya Patricia Ramos, reporter kesehatan, kata wanita itu, kami menerima informasi dari Dr. Budi Santoso tentang kasus pemulihan anak yang luar biasa. Benarkah putra Anda didiagnosis kelumpuhan permanen? Adrian Pratama menatap Nadia Putri Santoso yang mengangguk pelan. Benar. Setahun lalu beberapa spesialis mengatakan Arka Pratama tidak akan pernah berjalan,
Dan sekarang dia berjalan, berlari, melompat, dia anak yang sepenuhnya normal. Patricia Ramos mencatat cepat. Perawatan apa yang dilakukan? Operasi eksperimental? Terapi sel? Tidak satupun. Nadia Putri Santoso berbicara untuk pertama kali, terapi fisik intensif setiap hari selama 6 bulan. Anda terapisnya? Ya, Nadia Putri Santoso, perawat spesialis fisioterapi pediatrik. Apa yang membuatnya berbeda? Banyak anak mendapat terapi tapi tidak pulih seperti ini. Nadia Putri Santoso menarik napas dalam. Waktu. Rumah sakit hanya memberi 20 menit per sesi. Saya memberi 4 jam setiap hari. Latihan yang disesuaikan, stimulasi konstan, dan yang terpenting, cinta. Saya membuatnya merasa setiap hari bahwa dia layak berjuang, bahwa ada yang percaya padanya. Patricia Ramos berhenti menulis dan menatapnya. Jadi Anda mengatakan cinta menyembuhkan? Saya mengatakan anak-anak membutuhkan alasan untuk berjuang dan cinta adalah alasan terbaik. Fotografer mengabadikan momen itu, Nadia Putri Santoso dengan mata berkilau dan Adrian Pratama di sampingnya tampak terharu. Tuan Adrian Pratama, tanya Patricia Ramos, sebagai ayah, apa yang Anda rasakan saat pertama kali melihat putra Anda berjalan? Adrian Pratama membuka mulut lalu menutupnya. Ia teringat rasa takut, malu, marah pada dirinya sendiri, tetapi itu bukan jawaban yang biasanya diberikan kepada pers. Ia seharusnya memberi jawaban yang sempurna, jawaban yang disetujui tim humasnya. Saya merasa, Nadia Putri Santoso menatapnya tanpa menghakimi, hanya menunggu. Dan saat itu Adrian Pratama membuat keputusan. Ia lelah berbohong dan berpura-pura. Saya merasa malu, katanya tegas. Patricia Ramos mengangkat alis. Malu? Ya, karena saya tidak ada di sana. Selama 6 bulan wanita ini menyelamatkan anak saya sementara saya bersembunyi di kantor berpura-pura masalah itu tidak ada, padahal seharusnya sayalah yang berjuang untuknya. Patricia Ramos berhenti menulis dan fotografer menurunkan kameranya. Suasana ruangan berubah hening karena kejujuran yang tak terduga itu. Cukup jujur, Tuan Adrian Pratama, kata Patricia Ramos. Itu adalah kebenaran, jawabnya, dan saya rasa para orang tua lain perlu mendengarnya, karena saya tahu saya bukan satu-satunya yang lari, yang menyerah sebelum mencoba. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Adrian Pratama menatap tangga, Arka Pratama masih tertidur di sofa tanpa menyadari semua ini. Saya akan mengatakan bahwa belum terlambat, anak-anak mereka membutuhkan mereka sekarang, bukan besok, bukan saat mereka merasa siap, sekarang, karena setiap hari yang lewat adalah hari yang hilang. Dan Anda tidak lagi kehilangan hari. Saya sedang berusaha untuk tidak kehilangannya. Dengan bantuan, katanya sambil menoleh pada Nadia Putri Santoso yang matanya basah namun tersenyum. Wawancara berlanjut 1 jam lagi, membahas teknik terapi, biaya, dan harapan. Fotografer mengambil gambar Arka Pratama yang bangun dan berjalan beberapa langkah, sedikit bingung oleh kamera tetapi tetap kooperatif. Setelah para jurnalis pergi, Adrian Pratama menjatuhkan diri ke sofa. Apakah saya melakukan hal yang benar? Anda jujur, jawab Nadia Putri Santoso, itu yang penting. Tim hubungan masyarakat saya akan membunuh saya. Adrian Pratama mengaku ayah yang buruk, bukan judul yang mereka inginkan. Mungkin itu judul yang mereka butuhkan. Ibu Sari Wulandari turun dari tangga. Makan malam sudah siap, Rini Lestari memasak ayam, makanan favorit Arka Pratama. Bagaimana dia tahu itu favoritnya? Tanya Adrian Pratama. Karena Rini Lestari bertanya apa yang dia mau, karena dia berbicara dengannya, jawab Nadia Putri Santoso. Satu kebenaran lain yang tidak nyaman. Saat makan malam, Adrian Pratama benar-benar mengamati cara Nadia Putri Santoso memotong makanan Arka Pratama dengan ukuran tepat, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, seolah tahu secara naluriah ukuran sempurna, cara ia mengantisipasi ketika anak itu hampir menjatuhkan gelas, memindahkannya tepat waktu. Cara ia berbicara padanya bukan seperti pada bayi, melainkan seperti pada seorang manusia. Apa yang kamu lakukan hari ini, jagoan? Aku ke dokter, dokter lihat kakiku. Dan apa kata dokter? Dia bilang aku kuat seperti pahlawan super. Itu karena kamu memang kuat, anak paling kuat yang aku kenal. Arka Pratama tersenyum bangga dan terus makan. Adrian Pratama mencoba ikut terlibat. Arka Pratama, siapa pahlawan super favoritmu? Anak itu menatapnya seolah pertanyaan itu aneh. Ayah tidak tahu. Tidak, beritahu ayah. Arka Pratama menghela napas dramatis. Spider-Man, selalu Spider-Man, aku bilang kemarin.
Kamu tidak bilang kemarin, Nak. Aku bilang pagi tadi waktu ayah tidak mendengarkan. Hati Adrian Pratama terasa tertusuk karena itu benar. Pagi tadi saat membuat sarapan ia terlalu fokus agar bubur tidak gosong dan tidak mendengar anaknya. Kamu benar. Maaf, sekarang ayah benar-benar mendengarkan. Spider-Man. Spider-Man? Ulang Arka Pratama, karena dia menolong orang seperti Chami. Nadia Putri Santoso tersipu. Aku bukan pahlawan super, sayang. Iya, Chami pahlawan super, Chami ajari aku terbang. Berjalan, sayang, Chami ajari kamu berjalan. Sama saja, dulu aku di bawah, sekarang aku di atas, itu terbang. Logika polos itu sempurna dan Nadia Putri Santoso berkedip cepat menahan air mata. Setelah makan malam, Adrian Pratama membantu membersihkan, sesuatu yang belum pernah ia lakukan, membuat Rini Lestari hampir pingsan melihatnya membawa piring ke wastafel. Tuan Adrian Pratama, biar saya saja. Biarkan saya membantu, tolong. Rini Lestari dan Nadia Putri Santoso saling berpandangan lalu mengangguk. Baik, bilas yang bersih, sabunnya di sebelah sini. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun Adrian Pratama mencuci piring, merasa canggung tetapi anehnya baik, seolah melakukan sesuatu yang nyata dan penting. Setelah selesai, Nadia Putri Santoso membawa Arka Pratama ke kamar untuk rutinitas malam. Adrian Pratama mengikuti tanpa meminta izin. Bolehkah aku tinggal? Nadia Putri Santoso ragu sejenak lalu mengangguk. Tentu. Rutinitasnya teratur, mengganti popok, memakaikan piyama, menyikat gigi, membaca buku. Adrian Pratama mengamati setiap langkah, menghafal, belajar. Mau baca sendiri? Nadia Putri Santoso menyerahkan buku. Aku tidak pandai membaca cerita. Dia bukan kritikus sastra. Adrian Pratama tersenyum gugup lalu duduk di tepi tempat tidur. Arka Pratama merapat padanya, kontak fisik sukarela pertama dari putranya. Ia mulai membaca buku, Anak Itik yang Berbeda. Suaranya kaku dan terlalu formal, tetapi Arka Pratama tampak tidak peduli. Ayah, kenapa anak itik itu jelek? Tanya Arka Pratama. Adrian Pratama menatap anaknya, anak yang dulu dianggap dokter tidak akan bisa berjalan, anak yang pernah ia anggap hilang. Tidak, Nak, katanya pelan, menjadi berbeda bukan berarti jelek, menjadi berbeda adalah yang membuatmu istimewa. Anak itik itu tidak jelek, dia hanya sedang menunggu waktunya berubah menjadi angsa. Dan aku adalah angsa. Kamu adalah angsa terindah yang pernah kulihat, kata Arka Pratama sambil tersenyum lalu menutup mata. Adrian Pratama tetap membaca meski anak laki-lakinya sudah tertidur karena ia tidak ingin momen itu berakhir. Ketika buku ditutup ia melihat Nadia Putri Santoso berdiri di pintu menangis diam-diam. Ada apa? Bisik Adrian Pratama. Tidak apa-apa, aku hanya menunggu momen ini selama 6 bulan, jawabnya. Momen apa? Melihatmu menjadi ayah baginya, Adrian Pratama meletakkan buku di meja samping lalu keluar kamar dengan hati-hati agar Arka Pratama tidak terbangun. Di lorong ia berhenti di depan Nadia Putri Santoso. Aku tidak tahu apa yang kulakukan, semuanya baru dan menakutkan, katanya. Itulah menjadi ayah, semua orang memulai tanpa tahu apa-apa. Tapi kau tidak bisa mengubah masa lalu. Nadia Putri Santoso menyentuh lengannya lembut, namun kau bisa membangun masa depan dan masih punya seluruh hidup bersamanya. Apakah dia akan memaafkanku? Suatu hari nanti, apakah dia akan melupakan bahwa aku tidak pernah ada? Nadia Putri Santoso tersenyum sedih. Anak-anak tidak menyimpan dendam seperti orang dewasa. Jika kau hadir mulai sekarang, dia hanya akan ingat bahwa ayahnya selalu ada. Kata-katanya membuat sesuatu di dada Adrian Pratama mencair setelah setahun membeku. Terima kasih, ujarnya pelan. Jangan berterima kasih dulu, pekerjaan sebenarnya baru dimulai, jawab Nadia Putri Santoso sambil tersenyum nakal. Besok jam 6 pagi latihan Arka Pratama dimulai dan kamu harus ikut setiap peregangan, setiap pijatan, setiap latihan. Jika ingin menjadi ayah, kamu juga harus belajar menjadi terapisnya. Adrian Pratama mengeluh lemah mendengar jam 6 pagi. Namun ia tersenyum karena untuk pertama kalinya dalam setahun ia punya alasan bangun pagi dan mencoba lagi demi anaknya. 3 minggu berikutnya berlalu seperti badai. Adrian Pratama belajar bahwa menjadi ayah bukan satu keputusan besar tetapi ribuan keputusan kecil setiap hari. Bangun saat alarm berbunyi meski tubuh ingin 5 menit lagi. Melakukan latihan peregangan dengan Arka Pratama meski lututnya pegal. Membaca cerita yang sama berkali-kali tanpa kehilangan semangat. Melelahkan, membuat frustrasi. Tetapi itu hal terbaik dalam hidupnya. Hingga suatu pagi semuanya berubah ketika ia turun tepat pukul 6 siap untuk terapi namun Nadia Putri Santoso tidak ada di taman dan Arka Pratama juga tidak ada. Hanya selembar catatan di meja dapur bertuliskan bahwa ia membawa Arka Pratama ke kontrol dengan Dr. Andi Nugraha dan akan kembali siang hari.
Adrian Pratama meremas catatan itu, bingung kapan janji itu dibuat dan mengapa ia tidak diberitahu. Ia menelepon Nadia Putri Santoso tetapi langsung masuk kotak suara. Sesuatu terasa tidak beres, lalu ia menelepon ibunya, Ibu Sari Wulandari. Menanyakan apakah ia tahu tentang janji medis itu dan ibunya menjawab tahu karena dokter ingin melihat perkembangan, namun tidak ada yang memberitahunya karena pagi itu ia punya rapat penting dengan investor dari Jakarta. Dan Nadia Putri Santoso tidak ingin mengganggunya. Ucapan ibunya membuat Adrian Pratama sadar bahwa 3 minggu lalu keluarga belum menjadi prioritasnya sehingga wajar jika kepercayaan itu belum pulih. Ia menutup telepon, membatalkan rapat, mengabaikan panggilan marah dari rekan bisnisnya lalu mengemudi cepat ke klinik Dr. Andi Nugraha. Ketika tiba ruang tunggu sudah kosong dan resepsionis berkata mereka selesai sekitar 20 menit lalu dan kemungkinan menuju terminal bus kota Jakarta. Dunia Adrian Pratama seakan berhenti karena itu sama seperti 3 minggu lalu ketika Nadia Putri Santoso hampir pergi. Ia mengemudi panik menembus jalanan kota, pikirannya dipenuhi skenario buruk bahwa ia akan kehilangan mereka lagi atau sesuatu terjadi pada Arka Pratama. Setibanya di terminal ia berlari masuk dan memindai setiap sudut hingga akhirnya melihat Arka Pratama bersama Nadia Putri Santoso di dekat loket tiket. Namun mereka tidak sendirian karena ada seorang pria tua sekitar 60 tahun dengan wajah keras karena bertahun-tahun bekerja di bawah matahari, berjalan tertatih sambil bertumpu pada tongkat. Air mata mengalir di mata Nadia Putri Santoso sementara Arka Pratama memeluk kakinya erat. Nadia, panggil Adrian Pratama, membuatnya menoleh kaget dengan mata membesar. Adrian, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya gugup. Itu yang ingin kutanyakan. Apa yang terjadi? Sebelum ia menjawab, pria tua itu berbicara dengan suara serak namun tegas. Saya Pak Surya Santoso, ayahnya, Adrian. Pratama otomatis mengulurkan tangan dan pria itu menjabatnya dengan genggaman kuat. Panggil saja Surya, katanya sambil menatap tajam seolah menilai jiwanya. Jadi kamu Adrian Pratama? Pria yang membuat anak saya menangis, rasa malu menghantam dada Adrian Pratama seperti pukulan. Pak, saya, Surya, dan tidak perlu penjelasan, anak saya sudah menceritakan semuanya. Bagaimana kamu memperlakukannya? Bagaimana kamu memecatnya? Hampir kehilangan dia selamanya. Nadia Putri Santoso mencoba menyela. Ayah, sudah kita bicarakan, tetapi Pak Surya Santoso tetap menatap Adrian Pratama. Dia juga bilang kamu berubah, kamu sedang berusaha, mungkin saja kamu pantas diberi kesempatan. Saya memang sedang berusaha, saya bersumpah. Kata-kata tidak ada artinya, tongkatnya menghentak lantai, pria seperti kamu banyak janji sedikit bukti. Saya tahu karena dulu saya juga seperti itu. Pengecut, kata itu jatuh tanpa hiasan. Ketika anak bungsu saya sakit, saya lari dari rasa sakit, sembunyi di pekerjaan, minuman, apa saja agar tidak melihat kenyataan, dan Nadia Putri Santoso yang baru 16 tahun harus menjadi dewasa, merawat adiknya, menjaga keluarga ini tetap utuh. Air mata mengalir di wajah Nadia Putri Santoso. Ayah, tidak perlu. Perlu? Suaranya melembut lalu pecah, saat Maya Santoso meninggal. Saya melihat bagaimana kepengecutan saya memaksa Nadia Putri Santoso tumbuh terlalu cepat, memikul beban yang bukan miliknya, dan sekarang saya melihat dia melakukan hal yang sama. Untuk anakmu, memikul apa yang seharusnya kau pikul. Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Adrian Pratama. Ayah benar dalam semua hal? Tentu saya benar. Pak Surya Santoso melangkah mendekat. Saya datang untuk memperingatkanmu. Jika kamu menyakiti anak saya lagi, jika kamu memperlakukannya seperti barang sekali pakai, saya sendiri yang akan datang ke rumah besar keluarga Pratama dan mematahkan kakimu. Saya tidak peduli kamu kaya atau siapa nama keluargamu. Tidak ada yang menyakiti anak perempuan saya 2 kali. Keheningan di terminal bus kota Jakarta menjadi mutlak. Beberapa penumpang menatap penasaran. Lalu Arka Pratama memecahnya. Ayah tidak jahat. Ayah sedang belajar. Pak Surya Santoso menunduk menatap anak itu dan ekspresinya melunak. Kamu siapa? Jagoan? Aku Arka, dan Cami teman terbaikku, dan itu ayahku, katanya polos. Ayahmu sedang belajar? Iya, dia masih belum bisa baca cerita dengan bagus dan kadang gosongin sarapan. Tapi dia sedang belajar. Senyum kecil muncul di wajah Pak Surya Santoso. Lalu menurutmu ayahmu bagaimana? Arka Pratama berpikir serius lalu berkata, sekarang aku lebih suka. Dulu ayah tidak lihat aku, sekarang ayah lihat. Air mata menggenang di mata Adrian Pratama tanpa izin. Pak Surya Santoso menatapnya lagi dan kali ini ada sesuatu berbeda. Bukan maaf, tapi kemungkinan. Anak saya datang menjemput saya agar saya melihat sendiri apakah perubahanmu nyata atau hanya sandiwara. Dan saya masih belum tahu. Kata-kata indah itu mudah. Usaha sungguhan yang sulit. Kalau begitu lihatlah saya berusaha. Setiap hari, saya tidak akan menyerah. Pak Surya Santoso mengangguk perlahan. Saya harap begitu, karena Nadia Putri Santoso pantas mendapat lebih dari janji. Dia pantas mendapat pria yang menepati kata-katanya. Saya tahu, dan Arka Pratama pantas mendapat ayah yang hadir. Adrian Pratama berlutut di depan anaknya. Nak, maaf karena tidak bertanya kemana kamu pergi. Seharusnya ayah ada di sana. Tidak apa-apa. Ayah, dokter bilang aku kuat.
Mau lihat? Arka Pratama melepaskan tangan Nadia Putri Santoso lalu berjalan berputar dengan langkah mantap dan pasti. Sesuatu yang setahun lalu mustahil kini nyata. Kamu luar biasa. Adrian Pratama memeluknya erat sementara Pak Surya Santoso mengamati dalam diam. Akhirnya ia berkata, Nadia, ayah harus kembali. Bus berangkat 10 menit lagi. Aku antar ke pintu. Ayah? Tidak, tetap di sini. Habiskan waktu dengan keluargamu. Kamu keluargaku dan mereka juga. Katanya sambil menunjuk Adrian Pratama dan Arka Pratama. Mau atau tidak, mereka membutuhkanmu dan kamu juga membutuhkan mereka. Ia memeluk putrinya lama dan kuat. Ayah bangga padamu. Pada perempuan yang kau jadi meski karena kesalahan ayah. Aku sayang ayah, jawab Nadia Putri Santoso sambil menangis. Pak Surya Santoso mendekat ke Adrian Pratama dan berkata pelan, satu hal terakhir. Silakan, jawab Adrian Pratama. Terima kasih. Kenapa berterima kasih pada saya? Tanya Adrian Pratama bingung. Karena kamu memberi putri saya sesuatu yang tidak pernah bisa saya berikan. Kesempatan untuk menyelamatkan seseorang, untuk memenangkan pertempuran yang dulu ia kalah saat menjaga adiknya. Itu nilainya lebih besar dari seluruh kekayaanmu. Setelah itu, Pak Surya Santoso berjalan pincang menuju busnya dengan martabat tetap utuh, meninggalkan Adrian Pratama, Nadia Putri Santoso, dan Arka Pratama di tengah hiruk-pikuk terminal bus kota Jakarta. Aku tidak tahu kamu datang menjemput ayahmu, kata Adrian Pratama pelan. Ayah datang setiap bulan, biasanya hari Minggu, tapi kali ini aku minta datang di hari kerja. Aku butuh dia mengenalmu, jawab Nadia Putri Santoso. Kenapa? Karena kalau aku akan tetap tinggal di rumahmu bekerja dengan anakmu, aku perlu tahu ayahku menyetujuinya. Pendapatnya satu-satunya yang penting bagiku. Dan apa pendapatnya? Nadia Putri Santoso tersenyum tipis. Katanya kamu punya mata pria yang takut, tapi juga mata pria yang ingin berubah. Dan itu sudah cukup, untukku juga cukup. Ia memandang Arka Pratama yang sedang mengejar burung merpati di antara bangku terminal. Tanya lagi dalam 6 bulan. Kalau kamu masih di sini, hadir dan terus berusaha, barulah itu benar-benar cukup. Aku akan tetap di sini. Aku janji. Janji itu murah, Adrian. Tindakan itu mahal. Bayar aku dengan tindakan. Adrian Pratama mengulurkan tangan. Sepakat. Nadia Putri Santoso menjabatnya mantap. Sepakat. Mereka keluar dari terminal bersama, Arka Pratama di tengah memegang tangan keduanya, keluarga yang terbentuk tanpa rencana namun nyata. Untuk pertama kalinya Adrian Pratama tidak takut pada masa depan, ia merasakan harapan. Dalam perjalanan pulang, Arka Pratama tertidur di kursi mobil, pertemuan dengan kakeknya membuatnya kelelahan. Nadia Putri Santoso menatapnya lewat kaca spion dengan lembut. Sekarang dia tidak takut pada orang asing. Dulu dia selalu menangis kalau bukan aku yang mendekat. Kapan itu berubah? Tanya Adrian Pratama sambil mengemudi pelan. Sekitar 2 minggu lalu, saat dia mulai merasa aman. Anak-anak seperti itu, kalau dunia batinnya stabil, mereka berani menjelajah dunia luar. Adrian Pratama diam, mencerna semua yang terjadi, konfrontasi dengan Pak Surya Santoso, kata-kata keras tapi perlu, peringatan terselubung. Ayahmu menakutkan, katanya akhirnya. Nadia Putri Santoso tertawa kecil. Memang seharusnya. Dia pria baik, tapi tidak toleran pada kebodohan dan jelas tidak toleran pada siapapun yang menyakiti anak perempuannya. Anak perempuan? Kamu punya saudara lain? Wajah Nadia Putri Santoso langsung serius, menatap keluar jendela. Dulu ada Maya Santoso dan aku. Hanya kami berdua. Maaf, aku seharusnya tidak. Tidak apa-apa, sudah lama berlalu, ucapnya, meski suaranya mengatakan sebaliknya, walau kadang terasa seolah tidak pernah berlalu, seolah Maya Santoso baru pergi kemarin. Ia menarik napas dalam. Boleh aku tanya sesuatu? Tergantung apa. Kenapa kematian adikmu memengaruhimu begitu dalam sampai kamu mendedikasikan hidupmu untuk anak-anak seperti Arka Pratama? Nadia Putri Santoso terdiam sejenak, lalu berbisik, karena itu salahku. Adrian Pratama hampir mengerem mobil mendadak. Apa maksudmu? Hari itu aku yang menjaganya. Aku 12 tahun, Maya Santoso 8 tahun. Ibu pergi mencari kerja, ayah mabuk di sofa. Maya Santoso ingin bermain di luar. Aku bilang tidak, cuaca dingin, dia bisa sakit, tapi dia memohon terus, katanya mungkin itu terakhir kali dia bisa berlari karena dokter bilang sebentar lagi dia tak bisa berjalan. Dan aku
Aku menyerah, aku izinkan dia keluar ke halaman. Tangan Nadia Putri Santoso gemetar di pangkuannya. Kami bermain hampir 1 jam, dia tertawa, berlari canggung, jatuh lalu bangun lagi. Lalu dia tersandung batu, jatuh buruk, kepalanya membentur tepi pot semen. Darahnya banyak sekali. Aku berteriak memanggil ayah tapi dia tidak mendengar. Aku harus lari ke rumah tetangga. Ambulans datang 30 menit kemudian, 30 menit aku memeluk adikku yang berdarah dan terus bilang dia tidak mau tidur. Suaranya pecah. Dia selamat dari benturan itu, tapi kerusakan sarafnya memburuk. Dokter bilang jatuhnya mempercepat perkembangan kelumpuhan. Kalau saja dia tidak keluar bermain mungkin dia punya lebih banyak waktu. Hanya 4 tahun lagi. Dia hanya hidup 4 tahun lagi. Dan setiap hari selama 4 tahun itu aku menyalahkan diriku karena akulah yang membiarkannya keluar. Akulah yang tidak menjaganya dengan baik. Adrian Pratama menepi di pinggir jalan, melepas sabuk pengaman dan menoleh sepenuhnya ke arah Nadia Putri Santoso. Wajahnya penuh empati yang dalam. No fue tu culpa. Dijo Adrian Pratama confos firme. Pro Nadia Putri Santoso nego entre lagrimas. Si lo fue. No, escúchame, tenías 12 años, eras una niña cuidando a otra niña mientras tu padre estaba borracho y tu madre trabajando. No era tu responsabilidad, nunca lo fue. Nadia Putri Santoso bajó la mirada. Prosio hubiera dicho que no, Maya Santoso habría perdido su último día de felicidad. Adrian Pratama respiró hondo. De verdad crees que ella se arrepintió? ¿Crees que prefería quedarse encerrada 6 meses más en lugar de vivir o en día de libertad? Nadia Putri Santoso lo miró con ojos rojos, sorprendida, nunca lo pensé así. Entonces empieza a pensarlo, levas anos cargando una culpa que no es tuya y esa culpa es la razón por la que te castigas trabajando sin descanso, aceptando salarios bajos y sin dormir, te estás castigando. Ella susurró, alguien tiene que castigarme. No, alguien tiene que perdonarte y esa persona eres tú. Respondió Adrian Pratama mientras él silenció lenaba el auto y solo se oía la respiración suave de Arka Pratama en el asiento trasero. Nadia Putri Santoso se secó las lágrimas con manos temblorosas. ¿Sabes qué me dijo Maya Santoso antes de morir? ¿Qué te dijo? Me dijo, Chami, no estés triste, tuve una vida bonita, tuve a la mejor hermana del mundo y algún día ayudarás a otros niños como yo, será su heroína. Adrian Pratama apretó suavemente su mano, y lo eres la heroína de Arka Pratama. Ella negó con tristeza, pero no pude ser la heroína de Maya Santoso. No tienes que serlo, solo debes honrar su memoria siendo feliz y permitiendo que otros te cuiden, dejando de cargar el mundo sola. Nadia Putri Santoso apretó su mano con fuerza, no se cómo hacer eso. Yo tampoco, pero podemos aprender juntos. En ese momento Arka Pratama despertó, ¿por qué paramos? No hemos legado todavía, campeón, solo estábamos hablando, respondió Nadia Putri Santoso secándose rápido las lágrimas. ¿De qué? ¿De cosas de adultos? ¿Cosas aburridas? Dijo ella intentando sonreír. Entonces hablemos de cosas divertidas, ¿mi compraran helado? Adrian Pratama y Nadia Putri Santoso se miraron y por primera vez sonrieron en medio de esa conversación tan pesada. Sí, iremos por helado, dijo Adrian Pratama. ¿De chocolate? Añadió Arka Pratama con decisión. ¿No prefieres fresa? Preguntó Adrian Pratama. Bukan salahmu, kata Adrian Pratama dengan suara tegas, tetapi Nadia Putri Santoso menggeleng sambil menangis. Iya, itu salahku. Tidak, dengarkan aku, kamu baru 12 tahun, kamu hanya seorang anak yang menjaga anak lain sementara ayahmu mabuk dan ibumu bekerja. Itu bukan tanggung jawabmu, tidak pernah. Nadia Putri Santoso menunduk, tapi kalau aku bilang tidak, Maya Santoso akan kehilangan hari terakhir kebahagiaannya. Adrian Pratama menarik napas dalam. Apa kamu benar-benar berpikir dia menyesal? Apa kamu pikir dia lebih memilih terkurung 6 bulan lagi daripada hidup 1 hari dalam kebebasan? Nadia Putri Santoso menatapnya dengan mata merah. Terkejut, aku tidak pernah memikirkannya seperti itu. Kalau begitu mulailah memikirkannya, kamu sudah bertahun-tahun memikul rasa bersalah yang bukan milikmu dan rasa bersalah itulah alasan kamu menghukum dirimu dengan bekerja tanpa henti. Menerima gaji rendah dan kurang tidur, kamu sedang menghukum dirimu sendiri. Dia berbisik, seseorang harus menghukumku. Tidak, seseorang harus memaafkanmu dan orang itu adalah dirimu sendiri. Jawab Adrian Pratama sementara keheningan memenuhi mobil dan hanya terdengar napas lembut Arka Pratama di kursi belakang. Nadia Putri Santoso menghapus air matanya dengan tangan gemetar. Kamu tahu apa yang dikatakan Maya Santoso sebelum meninggal? Apa yang dia katakan?
Dia berkata, Chami, jangan sedih, aku punya hidup yang indah, aku punya kakak terbaik di dunia dan suatu hari kamu akan membantu anak-anak lain seperti aku. Kamu akan menjadi pahlawan mereka. Adrian Pratama menggenggam lembut tangannya, dan kamu memang pahlawan Arka Pratama. Dia menggeleng sedih, tapi aku tidak bisa menjadi pahlawan bagi Maya Santoso. Kamu tidak harus menjadi itu, kamu hanya perlu menghormati kenangannya dengan bahagia dan membiarkan orang lain merawatmu, berhenti memikul dunia sendirian. Nadia Putri Santoso menggenggam tangannya erat, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku juga tidak tahu, tapi kita bisa belajar bersama. Saat itu Arka Pratama terbangun, kenapa kita berhenti? Kita belum sampai. Jagoan, tadi kami hanya berbicara, jawab Nadia Putri Santoso sambil cepat menghapus air mata. Tentang apa? Tentang hal-hal orang dewasa, hal-hal membosankan, katanya mencoba tersenyum. Kalau begitu mari bicara hal menyenangkan, apakah aku akan dibelikan es krim? Adrian Pratama dan Nadia Putri Santoso saling berpandangan dan untuk pertama kalinya tersenyum di tengah percakapan yang berat itu. Ya, kita akan membeli es krim, kata Adrian Pratama. Coklat? Tambah Arka Pratama dengan tegas. Tidak mau stroberi? Tanya Adrian Pratama. Anak itu menatapnya heran. Ayah, aku selalu suka coklat. Sejak bayi, ayah tidak tahu? Adrian Pratama menelan ludah. Tidak, tapi sekarang aku tahu. Dia menyalakan mobil dan mereka berhenti di sebuah kedai es krim kecil. Arka Pratama memilih kon coklat dengan taburan. Nadia Putri Santoso memesan vanila dan Adrian Pratama memesan yang sama dengan putranya. Mereka duduk di bangku taman di depan toko sementara Arka Pratama menjilat jari-jarinya yang lengket tanpa memikirkan apapun. Setelah beberapa saat Adrian Pratama berbicara, terima kasih sudah percaya padaku dan menceritakan semua itu. Dia menjawab pelan, aku tidak punya pilihan, kamu yang bertanya. Kamu bisa saja berbohong atau bilang tidak ingin bicara. Benar, kata Nadia Putri Santoso, tapi aku lelah menyimpan rahasia dan memikul semuanya sendirian. Kalau begitu berhentilah, aku ada di sini dan aku tidak akan pergi. Dia menatapnya hati-hati, itu yang kamu katakan 3 minggu lalu. Dan aku masih di sini, jawabnya tegas. Nadia Putri Santoso mengamatinya mencari kebohongan, tetapi hanya menemukan ketulusan. Baiklah, tapi kalau suatu hari kamu memutuskan menjadi ayah itu terlalu sulit, katakan padaku, jangan tinggalkan aku dengan harapan palsu. Itu tidak akan terjadi, kata Adrian Pratama sambil menunjuk Arka Pratama yang berlari mengejar kupu-kupu dengan es krim di tangan. Karena aku sudah kehilangan 1 tahun dari semua ini dan aku tidak akan kehilangan 1 hari pun lagi. Anak itu kembali berlari. Ayah, Chami, kupu-kupunya kuning seperti sarung tangan Chami. Iya, jagoan, sama seperti sarung tanganku, kata Nadia Putri Santoso tertawa. Boleh kita tangkap? Tidak, kupu-kupu harus bebas, seperti kamu dan seperti aku, jawabnya. Arka Pratama berpikir serius lalu mengangguk. Kalau begitu aku juga akan membiarkan kupu-kupu, burung, dan ikan bebas. Adrian Pratama membersihkan coklat di hidungnya sambil tersenyum. Sikap yang sangat mulia. Tiba-tiba anak itu bertanya polos, ayah sayang aku? Pertanyaan itu menghentikan dunia Adrian Pratama. Ya, nak, ayah menyayangimu lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Lalu kenapa dulu ayah tidak bermain denganku? Pertanyaan itu menghantam langsung dan jujur. Adrian Pratama menatap Nadia Putri Santoso. Dia mengangguk pelan menyuruhnya berkata jujur. Karena ayah takut, Matteo, takut menyayangimu lalu kehilanganmu, seperti ayah kehilangan ibumu. Ibuku ada di surga, kata Arka Pratama lembut, dan Adrian Pratama menjawab dengan penuh kasih. Ya, tapi sekarang ayah ada di sini bersamamu dan ayah tidak akan pergi lagi. Dan kamu pikir aku juga akan pergi? Tanya Adrian Pratama dengan suara bergetar dan Arka Pratama menjawab dengan keseriusan polos seorang anak kecil. Iya, tapi aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini bersamamu dan dengan Chami selamanya. Dan pada saat itu Adrian Pratama merasa hatinya hancur sekaligus sembuh ketika ia mengulang pelan, selamanya. Lalu Arka Pratama memberi ciuman lengket di pipinya sambil berkata, aku sayang ayah. Walaupun ayah membakar sarapan, dan Nadia Putri Santoso tertawa di antara air mata sementara Adrian Pratama memeluk putranya dengan sepenuh hati untuk pertama kalinya tanpa takut dan tanpa keraguan. Tanpa bayang-bayang Laras Widya Pratama di antara mereka, hanya seorang ayah yang memeluk anaknya seperti yang seharusnya sejak awal. Aku juga sayang kamu, nak, selamanya, bisiknya, dan di taman sederhana dengan es krim yang meleleh dan kupu-kupu berterbangan di sekitar, Adrian Pratama akhirnya memahami bahwa cinta tidak hilang melainkan berlipat ganda. Dan bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan. 2 bulan kemudian kehidupan di rumah besar keluarga Pratama berubah sepenuhnya,
Pagi dimulai dengan tawa, sore dengan permainan di taman dan malam dengan cerita serta lagu. Rumah yang dulu terasa dingin kini penuh kehidupan. Tetapi hari itu istimewa karena itu adalah ulang tahun kedua Arka Pratama. Adrian Pratama bangun sebelum fajar dengan gugup dan bersemangat. Sadar bahwa mereka tidak hanya merayakan ulang tahun tetapi juga 1 tahun. Sejak ia memutuskan menjadi ayah sungguhan, ia turun ke dapur dan menemukan Nadia Putri Santoso sedang menyiapkan kue dengan celemek bernoda tepung dan coklat sambil bersenandung. "Selamat pagi," katanya. Dia terkejut. "Kenapa kamu sudah bangun sepagi ini?" "Aku tidak bisa tidur. Boleh aku membantu?" Dia tersenyum geli mengingat kekacauan sebelumnya di dapur. "Kamu bisa membantu menghias, lilinnya ada di laci," dan mereka bekerja bersama dalam keheningan yang nyaman sementara tangan mereka sesekali bersentuhan tanpa berkata apa-apa, sampai dia menyadari kegugupannya. "Sudah 10 menit kamu mencoba memasang lilin yang sama," katanya sambil tertawa pelan. Dia menghela napas. "Aku ingin hari ini sempurna. Setahun lalu aku bahkan tidak tahu kapan ulang tahunnya." Lalu Nadia Putri Santoso menatapnya dengan lembut. "Sudah sempurna karena kamu ada di sini." Kata-kata itu menyesakkan dada Adrian Pratama. Matteo setiap hari bilang ayahnya sekarang sudah menyayanginya dan baginya itu yang paling penting. Tambahnya, kemudian ia menarik napas dalam dan mengaku dengan jujur bahwa ia bangga melihat seorang pria benar-benar berubah dan ia yakin Laras Widya Pratama juga akan bangga. Dan untuk pertama kalinya nama itu tidak membawa rasa sakit melainkan kedamaian. "Terima kasih," jawabnya pelan. Pukul 8 pagi Arka Pratama bangun sambil berteriak. "Bahagia, ini ulang tahunku." Melompat di tempat tidur dengan piyama dinosaurusnya, Adrian Pratama berlari ke kamarnya. Mengangkatnya berputar sambil tertawa tanpa kendali. "Selamat ulang tahun, juara kecil," katanya penuh emosi. "Ada kue besar dan banyak hadiah dan Cami sudah dibawa menunggumu." Anak itu berlari menuruni tangga dengan penuh kegembiraan sementara Adrian Pratama mengikutinya dengan hati yang damai. Siap merayakan pesta sederhana namun penuh cinta. Sangat berbeda dari pesta mewah yang dulu sering ia adakan. Karena sekarang yang terpenting hanyalah kebahagiaan putranya dan keluarga yang mereka bangun bersama. Pesta itu sederhana. Balon warna-warni, dekorasi buatan tangan, teman-teman taman yang dikenal Arka Pratama, anak-anak para pegawai, dan tawa riuh anak-anak berlarian ke segala arah. Kacau namun terasa sempurna. Ibu Sari Wulandari datang membawa hadiah berbungkus kertas mengilap. "Selamat ulang tahun, cucu nenek yang tampan," katanya, dan Arka Pratama bertanya penuh semangat, "Nenek bawa dinosaurus?" "Tentu, yang paling besar yang nenek temukan," jawabnya. Hadiah dibuka secepat badai. Mainan, pakaian, buku, tetapi yang paling membuat Arka Pratama bersinar adalah hadiah terakhir. Sepeda kecil merah dengan roda bantu yang dibeli diam-diam oleh Adrian Pratama setelah 3 hari meneliti dan bertanya di toko seolah itu keputusan terpenting dalam hidupnya. "Sepeda? Papa membelikan sepeda untukku?" tanya Arka Pratama. Memeluknya erat, dan Adrian Pratama menutup mata menyerap momen itu karena setahun lalu anaknya belum bisa berjalan. Kini ia memberinya sepeda. Mukjizat memang ada, hanya butuh kerja keras dan cinta. Setelah kue dipotong, anak-anak bermain di taman. Arka Pratama belajar mengayuh dibantu Adrian Pratama. Jatuh, bangkit, tertawa. Sementara Nadia Putri Santoso mengamati dari teras, Ibu Sari Wulandari duduk di sampingnya. Senang melihat mereka seperti ini, Arka Pratama dan Adrian Pratama. "Sudah lama saya tidak melihat anak saya benar-benar bahagia sejak Laras Widya Pratama masih hidup." Nadia Putri Santoso hanya mengangguk pelan, dan sang ibu melanjutkan, "Kamu yang membuat ini terjadi. Kamu bukan hanya menyelamatkan cucu saya, tapi juga anak saya." "Saya tidak melakukan apa-apa, dia yang berusaha," jawab Nadia Putri Santoso, namun Ibu Sari Wulandari tersenyum penuh arti. "Laki-laki tidak berubah sendirian, mereka butuh alasan dan kamu adalah alasannya." Wajah Nadia Putri Santoso memerah, tetapi sang ibu berkata lembut namun tegas, "Panggil saya Iren dan dengarkan baik-baik, anak saya jatuh cinta padamu. Mungkin dia sendiri belum menyadarinya, tapi saya tahu dan kamu juga tahu." Jantung Nadia Putri Santoso berdetak cepat. "Itu tidak mungkin. Saya hanya terapis Arka Pratama." Namun jawabannya datang lembut, "Kamu lebih dari itu, kamu bagian dari keluarga ini." Laras Widya Pratama telah tiada dan dia tidak akan pernah ingin Adrian Pratama hidup sendirian selamanya. Nadia Putri Santoso terdiam. Hatinya kacau karena ia tahu kebenarannya. Ia telah jatuh cinta pada pria yang dulu memecatnya, pria yang belajar menjadi ayah dari nol dan tidak menyerah. Itu rumit, berbahaya, tidak pantas, namun nyata. Tiba-tiba suara riang memecah lamunannya. "Cami, lihat, aku bisa sendiri," teriak Arka Pratama yang mengayuh tanpa bantuan sejauh 3 meter, 3 meter kebebasan murni. Semua bertepuk tangan, lalu ia berlari memeluk kaki Nadia Putri Santoso. "Aku bisa seperti yang Cami bilang," dan dia menjawab dengan senyum haru. "Aku selalu tahu kamu bisa, juara kecil." Adrian Pratama mendekat dengan napas terengah, rambut berantakan dan celana penuh tanah, tampak paling tampan dalam kesederhanaannya. "Terima kasih,
Katanya pelan kepada Nadia Putri Santoso, untuk semuanya, untuk memberi kami kesempatan kedua. Tatapan mereka bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Dengan kepekaan khas anak kecil, Arka Pratama bertanya polos, kami akan tinggal selamanya? Aku harap begitu, jawab Adrian Pratama tanpa memutuskan kontak mata. Dan dia akan menjadi bagian dari keluarga jika dia mau. Air mata hampir jatuh dari mata Nadia Putri Santoso. Aku mau tinggal, katanya pelan, selamanya. Selamanya? Ulang Arka Pratama dengan gembira sambil memeluknya. Lalu Adrian Pratama mengulurkan tangan bukan untuk berjabat formal tetapi untuk sesuatu yang lebih. Nadia Putri Santoso menggenggamnya dan jari-jari mereka bertaut hangat, aman, dan benar. Dan di taman yang penuh tawa anak-anak, balon yang mulai mengempis, serta sisa kue yang belum habis. Sesuatu di antara mereka berubah selamanya. Terapis itu kini menjadi keluarga, sang bos berubah menjadi sesuatu yang lebih, dan anak yang dulu diperkirakan tak akan pernah berjalan kini berlari bebas tanpa menyadari mukjizat yang ia ciptakan sendiri. Mukjizat yang menyatukan hati-hati yang pernah retak menjadi utuh kembali. Senja turun perlahan di atas pesta, para tamu pulang satu persatu, Arka Pratama tertidur di sofa sambil memeluk dinosaurus barunya. Sementara Adrian Pratama dan Nadia Putri Santoso duduk di beranda dalam diam menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Hari yang indah, bisik Nadia Putri Santoso, dan Adrian Pratama menjawab pelan, hari terbaik dalam hidupku. Lebih baik dari hari pernikahanmu? Berbeda, katanya sambil menatapnya, pernikahanku adalah awal dari satu kehidupan, hari ini adalah awal dari kehidupan yang lain dan keduanya penting. Ia ragu sejenak lalu bertanya, kamu tidak merasa bersalah karena bahagia dan melanjutkan hidup? Adrian Pratama berpikir serius lalu berkata, dulu iya, tapi aku sadar sesuatu, Laras Widya Pratama memberiku Arka Pratama dan kamu memberinya kebebasan. Kalian berdua menyelamatkanku dengan cara yang berbeda. Nadia Putri Santoso menyandarkan kepala di bahunya. Gerakan kecil namun penuh makna, dan ia mengecup keningnya lembut. Mereka tidak mengucapkan kata cinta. Belum, tetapi keduanya merasakannya dalam setiap diam yang dibagi, setiap tatapan yang dicuri, dan setiap keputusan untuk tetap tinggal bersama. Karena cinta tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang datang lewat bisikan dan langkah kecil yang dipilih setiap hari untuk tetap bertahan. Dan mereka berdua memilih untuk tinggal selamanya. 6 bulan setelah ulang tahun Arka Pratama, artikel tentang kisah mereka terbit di Surat Kabar Nasional dengan foto mereka bertiga di taman dan judul, Miliarder yang Belajar Menjadi Ayah. Kisah penebusan di balik mukjizat medis. Tangan Adrian Pratama gemetar memegang koran, mereka akan menghancurkanku, gumamnya, tetapi Nadia Putri Santoso berkata tenang, atau mereka akan melihat bahwa kamu manusia, meski baginya dunia bisnis sering menganggap kemanusiaan sebagai kelemahan. Teleponnya berdering sepanjang hari, ada yang mencela, ada yang berterima kasih karena merasa terwakili sebagai orang tua yang pernah tersesat. Namun panggilan terpenting datang pukul 3 sore dari Dr. Ratna Kusuma. Direktur Rumah Sakit Anak yang mengundang mereka membahas proyek khusus. 1 jam kemudian Adrian Pratama dan Nadia Putri Santoso duduk dalam rapat. Sang dokter menjelaskan bahwa kisah mereka memberi harapan bagi banyak keluarga dengan anak disabilitas yang merasa kehilangan arah. Lalu mengusulkan program percontohan terapi intensif bagi anak-anak kurang mampu yang menggabungkan teknik medis dan dukungan emosional bagi keluarga. Mereka berdua diminta memimpin program itu karena Adrian Pratama mewakili para orang tua yang perlu belajar dan berubah. Sementara Nadia Putri Santoso mewakili keunggulan terapi, kombinasi yang dianggap contoh sempurna. Saya bukan terapis, saya pengusaha, kata Adrian Pratama. Namun sang direktur menjawab bahwa justru orang tua biasa membutuhkan figur seperti dirinya untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin. Program itu mencakup lokakarya 3 hari seminggu untuk para orang tua, sesi terapi terpantau, berbagi pengalaman dan memberi harapan. Sementara sisa waktu tetap milik mereka untuk hidup normal bersama Arka Pratama. Dalam perjalanan pulang mereka terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran tentang tawaran itu dan masa depan yang mungkin mereka bangun bersama, saya yakin. Saya sudah yakin selama berbulan-bulan. Aku mencintaimu. Kata-kata itu melayang di antara Adrian Pratama dan Nadia Putri Santoso. Sederhana namun sangat besar artinya. Aku juga mencintaimu, tapi aku takut, ujar Nadia Putri Santoso pelan. Takut apa? Takut semuanya menjadi rumit, takut Arka Pratama bingung, takut orang-orang salah paham, jawabnya sebelum Adrian Pratama membungkamnya dengan ciuman lembut penuh janji. Saat mereka berpisah, keduanya menangis. Aku tahu ini rumit, kata Adrian Pratama, tapi aku hanya butuh satu alasan untuk melakukannya. Aku mencintaimu dan ingin membangun hidup bersamamu, hidup di mana Arka Pratama punya keluarga utuh dan kita bahagia tanpa harus meminta izin. Ia juga menyebut Laras Widya Pratama, wanita yang pernah mencintainya, yakin bahwa cinta itu berarti ingin melihatnya bahagia. Nadia Putri Santoso akhirnya menerima dan membalas cintanya. Mereka berciuman lagi, lebih dalam,
melepaskan ketegangan 2 tahun yang terpendam. Dari jendela, Arka Pratama melihat dengan mata penasaran dan berkata bahwa itu berarti Nadia Putri Santoso akan tinggal selamanya. Bahkan dengan polos ia ingin memanggilnya ibu. Hening yang berat berubah menjadi haru ketika Nadia Putri Santoso akhirnya berkata ia ingin menjadi ibunya. Teriakan bahagia anak itu menggema di lingkungan sekitar, menandai lahirnya sebuah keluarga baru yang tidak sempurna namun utuh. Setahun kemudian, taman di rumah besar keluarga Pratama berubah penuh mainan, ayunan, dan jejak sepatu berlumpur, tanda kehidupan nyata. Dari jendela ruang kerja, Adrian Pratama tidak lagi sibuk bekerja. Ia mengamati Nadia Putri Santoso berlari mengejar Arka Pratama yang memakai jubah pahlawan super, tertawa bebas tanpa kursi roda lagi, hanya kebebasan. Ibu Sari Wulandari datang mengingatkannya bahwa upacara segera dimulai. Ia mengenakan gaun elegan warna mutiara dan meyakinkannya bahwa Laras Widya Pratama pasti merestui kebahagiaannya. Di taman itu, Arka Pratama yang kini berusia 3 tahun berlari sambil menunjuk kupu-kupu kuning seperti sarung tangan terapi milik Nadia Putri Santoso. Dan para tamu mulai berdatangan untuk upacara sederhana di taman. Keluarga dekat, sahabat sejati, termasuk Pak Surya Santoso yang datang dengan jas terbaiknya. Bangga melihat putrinya akhirnya menemukan keluarga yang pantas ia miliki. Setahun yang lalu para orang tua itu datang putus asa, kini mereka kembali membawa anak-anak mereka berjalan. Sebagian masih tertatih, tetapi berjalan. Dr. Budi Santoso dan Dr. Andi Nugraha juga hadir. Dua dokter yang dulu berkata mustahil dan kini menyebutnya keajaiban. Rini Lestari bersama para karyawan rumah duduk di barisan depan. Mereka menyaksikan semuanya, masa lalu dan perubahan yang nyata. Musik lembut dari kuartet gesek mulai mengalun saat Adrian Pratama berdiri di bawah lengkungan bunga putih. Sama seperti pada pernikahan pertamanya sebagai penghormatan diam-diam kepada Laras Widya Pratama. Lalu ia melihat Nadia Putri Santoso berjalan di lorong taman dengan gaun sederhana warna gading, anggun namun tidak berlebihan. Ditemani ayahnya Pak Surya Santoso yang berjalan sedikit pincang tetapi dengan kepala tegak. Air mata tampak di matanya. Namun bintang sebenarnya adalah Arka Pratama yang berjalan di depan membawa bantal kecil berisi cincin dengan wajah serius, sangat fokus menjalankan tugasnya. Saat Pak Surya Santoso menyerahkan putrinya, ia berbisik bahwa Maya Santoso pasti bangga padanya. Lalu menatap Adrian Pratama dan memperingatkan dengan senyum setengah serius agar menjaga putrinya baik-baik. Upacara dipimpin secara sederhana dengan kata-kata jujur tentang dua orang yang menemukan cinta di tengah rasa sakit dan perjuangan. Adrian Pratama memegang tangan Nadia Putri Santoso yang gemetar, mengakui ia diselamatkan olehnya dan berjanji untuk terus belajar dan hadir setiap hari selamanya. Nadia Putri Santoso membalas dengan suara bergetar, berjanji mencintai Arka Pratama seperti anak sendiri, menghormati kenangan Laras Widya Pratama, serta membangun keluarga di mana cinta lebih kuat dari rasa sakit. Tak ada mata yang kering ketika saat pertukaran cincin tiba. Arka Pratama tersandung hingga bantal cincin jatuh dan cincin menggelinding di rumput. Namun semua tertawa dan momen menjadi indah karena ketidaksempurnaannya. Cincin perak sederhana dikenakan, bertuliskan, tidak pernah terlambat, dan cinta itu berlipat ganda. Dengan sah mereka dinyatakan suami istri, dan Adrian Pratama mencium Nadia Putri Santoso dengan lembut penuh syukur dan janji. Disambut tepuk tangan meriah sementara Arka Pratama berteriak bangga bahwa ayahnya menikahi ibunya dan kini mereka benar-benar keluarga. Lalu resepsi sederhana pun berlangsung dengan hidangan rumahan yang disiapkan oleh Rini Lestari. Musik hidup mengalun. Tarian berlangsung di taman yang sama tempat semuanya bermula. Adrian Pratama menari lebih dulu dengan Nadia Putri Santoso, lalu dengan ibunya Ibu Sari Wulandari, kemudian dengan Arka Pratama yang berdiri di atas sepatunya sambil tertawa. Dan ketika anak itu bertanya apakah ayahnya benar-benar bahagia serta tidak lagi sedih karena Laras Widya Pratama, Adrian Pratama berlutut sejajar dengannya dan menjelaskan bahwa ia akan selalu mencintai Laras Widya Pratama karena dialah yang menghadirkan Arka Pratama ke dunia. Tetapi ia juga mencintai Nadia Putri Santoso dan itu tidak salah karena hati manusia cukup besar untuk mencintai lebih dari satu orang. Sehingga Arka Pratama berkata ia punya dua ibu yang sama-sama mencintainya. Satu di langit dan satu di sini. Lalu memeluk ayahnya dengan hangat. Saat senja turun, Nadia Putri Santoso menemukan Adrian Pratama duduk sendiri di beranda. Ia mengaku sedang memikirkan semua rasa sakit, kehilangan, dan kesalahan yang harus dilalui untuk sampai pada hari itu. Namun tanpa penyesalan karena semua itu membawanya pada keluarga yang sekarang, mereka duduk bersama memandangi anak-anak berlari bebas, termasuk anak-anak yang dulu tak bisa berjalan dan kini penuh tawa. Dan mereka sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa, mengubah penderitaan menjadi tujuan, kehilangan menjadi harapan, kegagalan menjadi penebusan. Yakin bahwa Maya Santoso pasti bangga karena melalui pengorbanannya banyak anak terselamatkan, dan Laras Widya Pratama juga bangga karena memberi hadiah terbesar yaitu Arka Pratama, yang kemudian memberi mereka segalanya. Arka Pratama berlari menghampiri sambil menarik tangan mereka untuk melihat trik kartu dari Pak Surya Santoso, membuat seluruh keluarga berkumpul sambil tertawa.
Dan dalam perjalanan itu Adrian Pratama memahami bahwa penebusan bukanlah satu momen melainkan rangkaian keputusan kecil setiap hari untuk memilih cinta daripada takut. Bahwa keadilan tidak selalu datang melalui hukuman tetapi sering melalui kesempatan kedua, pengampunan, dan perubahan diri. Kini ia bukan lagi pria tersesat melainkan ayah bagi Arka Pratama, suami bagi Nadia Putri Santoso, dan pendiri Pusat Harapan. Seorang pria tidak sempurna yang berusaha sebaik mungkin, dan itu sudah cukup. Musik terus mengalun. Anak-anak terus tertawa, hidup terus berjalan, dan di taman yang dulu pernah memiliki 2 kursi roda kosong kini berdiri keluarga utuh yang indah meski penuh jahitan luka. 5 tahun kemudian, Pusat Harapan Maya Laras telah membantu lebih dari 500 anak, kisah keberhasilan terus dipublikasikan. Keluarga mengirim foto anak-anak mereka yang kini berjalan dan berlari. Arka Pratama berusia 8 tahun menjadi siswa populer dan kapten tim sepak bola. Tak seorang pun lagi mengingat masa kursi rodanya. Adrian Pratama menjual setengah perusahaannya dan bekerja lebih sedikit demi keluarga serta Pusat Harapan. Sementara Nadia Putri Santoso menulis buku, Ketika Cinta Menyembuhkan, yang menjadi bestseller nasional dan menolong ribuan keluarga. Dan di taman rumah mereka terpasang sebuah plakat mengenang Laras Widya Pratama dan Maya Santoso. 2 malaikat yang mengajarkan bahwa cinta tidak pernah mati melainkan berubah bentuk. Dengan kalimat penutup bahwa mukjizat sejati bukanlah ketika Arka Pratama bisa berjalan, melainkan ketika sebuah keluarga yang retak belajar mencintai kembali.